Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sanigo dengan cara scan QR code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Loftel. Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sanigo. yang masih berlayar di One Piece Cafe Senayan Park. Yeay. Temanya masih sama, Masih. Panghazard. Panghazard. Ya, jadi buat para nakama yang belum pernah ke One Piece Cafe, silakan mampir kemari. Karena banyak banget menu-menu One Piece yang official ya. Betul. Yang paling baru tuh ada Cheesecake bukan sih? cheesecake ya. Iya. Cheesecake ada jeruknya gitu. Cheesecake, tangerine ya. Iya, cheesecake Terus tangerine. ada cola Frankie yang Bener. baru ya kan. Terus yang coklat apa ya? Tiramisu ya? Tiramisu ada. Ada tiramisu cake. Ada bentonya Luffy juga. Ada bentonya Luffy. Semuanya official dan yang paling penting ada menu special set ya. Mm-mm. Hmm, Dan kalau di sini dapat hadiah. dapat hadiah. Enak banget. Official merchandise One Piece. Tuh. Kalau yang tematik tuh yang Lau ya. Yang lau. Yang tahun kemarin si Raushi, sekarang yang Lau. Karena arc-nya Panghazard. Bener. Kalau kalian pengen mesen yang lain juga bisa ya. Ini ada es teh manis yang biasa. Betul. Ada es coklat juga. Bener. Ada nachos juga. Jadi silakan datang ke One Piece Cafe. Beli menu apapun minimal dapat stiker official ya. Betul. Bagus banget desainnya. Karena official. Yes, jadi silakan datang ke One Piece Cafe yang ada di Senayan Park. Ajak nakama semuanya, ajak teman-teman kalian, saudara, anak, Pacar, istri. dan kalau pengen bikin acara juga bisa. Ya. Ada paket spesialnya. Betul banget. Silakan datang ke One Piece Cafe. Ya. Nah, nakama. Biasanya kita hari Jumat ada teori ya. Betul sekali. Tapi hari ini, minggu ini nggak gua adain. Kenapa? Karena teori yang akan dibahas sangat hot. Oh, karena panas sekali Panas ya. sekali, Sangat dan- panas. Dan kayaknya kalau gue bahas hari Jumat, kita bahas hari Jumat, basi. Mau lama sekalian dah. Panjang sekalian dah. Gitu. Makan nih. Karena ini udah gila banget sih. Seru banget ya. Seru banget. Seru banget. Gue ini langsung kita bahas teorinya aja ya. Ini Oke. kan chapternya juga bagus, teorinya juga bagus. Iya. Jadi gue sebelum baca teori ini, gue di DM banyak orang. Oke. Bang, Imu kakak tua, Bang, Imu peret. Ada Oke. yang komen, ada yang DM. Gue bilang apaan Gue ya? tahu nih nangkepnya kemana. Pasti lu kira spoiler ya? Bener. Biasa orang gitu tuh ngirimin dia Gue pikir spoiler. orang masih aja yang kirim Bener, spoiler ke gue nih gitu. Karena selama ini gue udah gak pernah dapet spoiler. Alhamdulillah. Bahkan di Twitter pun gak ada. Bersih ya? Bersih sebersih-bersihnya karena ya itu gue bilang sekarang udah isinya bola-bolaan Oh, semua. algoritmanya udah berubah. Gue bilang apaan nih? Gue diemin Iya. nggak gue bahas beberapa hari masih banyak yang DM. Ya. Sampai akhirnya nggak sengaja muncul di ini Instagram gue Oke. di apa namanya feed. Hmm. Ya kata gue kebaca lagi. Oke. Nggak sengaja. Dan ternyata bukan spoiler. Karena kelihatan terus gue baca. Oh ini teori, bukan Oke. spoiler. Dan gak ada hubungannya ya. Gak ada hubungannya. Sama chapter. Gue gak tahu ya. Iya, tapi iya, pas iya. gue baca harusnya sih gak ada waktu itu ya. Oke. Akhirnya gue baca kan. Kebaca tuh gue baca. Pas gue baca. Gila. Gue langsung aja bagus banget. Bagus banget. Gue langsung bikin konten 4. Gila. Gila. Oh banyak banget semua. Di DM, di apapun. Bahkan si Tuah tuh juga ngirim. Bang ada ini segala macam ada. Tapi bagus sih, maksudnya Teori. lu masih apa ya namanya ya? Lu masih berhati-hati kalau itu spoiler gitu kan. Karena lu nggak tahu konteksnya kan. Gue gak tahu. Karena Iya. gue mikir. Bisa jadi di chapter ini tiba-tiba ada kakak Bener. tua, misal kan? Karena kan lagi Imu kan. Iya. Dan gue pikir. Wah anjing maksudnya Imu Benar. tiba-tiba reveal. Benar. Boy iblisnya kakak tua. Gue pikir itu tadinya boy iblisnya tuh peret. Ya. Ternyata ini hanya sebuah teori yang
Jujur gue nggak tahu yang bikin siapa. Oke, gue juga nggak tahu sih siapa yang buat ya. Karena setelah gue nggak sengaja baca itu, muncul lagi banyak teori yang sama dengan akun yang berbeda dan sumbernya nggak jelas. Gue nggak tahu yang bikin siapa, yang jelas mungkin orang luar negeri ya. Iya mungkin. Tapi gila, gue akuin ini dari sekian banyak teori ya, udah lama gue nggak menemukan teori yang menarik kayak gini. Nah. Inilah hebatnya One Piece, Nakama. Inilah hebatnya One Piece. Ini mangganya udah mau tamat, tapi masih ada teori yang gila. Iya. Dan ini, maksud gue gini, ini teori yang gue suka nih. Masuk akal, ada dasarnya, nggak sekedar misalkan Imu tuh ibunya Luffy, nggak ada dasarnya. Imu tuh apa, nggak ada dasarnya. Ini ada dasarnya, semuanya ada dasarnya. Dan akhirnya gue jadi recall, dan banyak faktor pendukungnya yang menguatkan teori ini. Benar. Kalau Imu adalah seekor parrot ya, atau burung lah, kita anggap burung ya. Burung. Dan gue pas baca, anjing iya lagi, bisa jadi loh. Bisa jadi. Karena kalau konsep One Piece yang menurut kita kan baca One Piece karena fun ya. Iya. One Piece itu menarik dan beda dari, menurut gue ya, dari IP-IP lain itu karena One Piece itu fresh. Yang lain mungkin serius, keren apa segala macam. Ini nih gue ngambil faktor funnya. Jadi gue kayak gue komitmen nih ngikutin One Piece terus-terusan karena seru itu. Jadi kalau digabungin ke teori ini yang menurut gue kocak, ini masuk banget ke One Piece. Dan fondasinya tuh lumayan kuat ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi kayak wah iya. Banyak banget yang iya gitu jadinya. Terdengarnya kocak, konyol, tapi masuk akal loh. Menurut gue justru One Piece harus konyol. Iya benar. Ini yang membuat gue kayak anjir. Menurut gue One Piece harus konyol. Dan ini apa ya? Ini ada dua tipe ya. Iya. Ada yang Imu itu adalah burungnya Joy Boy. Burungnya tuh bukan burung ya. Peliharaan. Peliharaan. Atau Imu dan Joy Boy Dua-duanya peliharaan. peliharaannya Davy Jones. Nika ada yang bilang. Oh gitu? Malah bilang Nika. Iya. Ada juga yang bilang Davy Jones. Soalnya yang di pikiran gue Nika itu 3.000 tahun yang lalu atau berapa ribu tahun yang lalu ya. Kayak mitologi aja, nggak ada sosoknya, dewa aja kan. Kalau Davy Jones lebih masuk. Iya. Tapi orangnya bilangnya Nika. Gue nggak ngerti. Gue nggak baca yang Nika sih. Kenapa dibilangnya Nika? Gue bacanya yang dia adalah hewan peliharaannya Joy Boy. Jadi monyet dan burung. Monyet dan burung. Itu kalau Imu dan Joy Boy dua-duanya hewan gitu. Ada juga yang versi hanya Imu yang merupakan seorang burung. Benar. Ini sebelum kita bahas chapternya ya, Nakama ya. Gue harus bahas dulu teori ini karena menarik. Dan gue yakin Nakama juga menantikan untuk bagaimana kita membahas teori ini. Benar. Gitu. Jadi memang gue lupa akunnya apa ya. Iya. Tentang bagaimana seandainya Imu adalah burung, parrot ya. Parrot itu kan banyak jenis ya. Banyak. Parrot tuh kayak burung nuri, burung kakak tua, beo, kakak tua masuk. Gitu lah ya. Iya. Faber Castell loh parrot. Iya. Yang burung warna-warni yang ada di SpongeBob. Betul. Itu parrot ya. Gue bilang anjir aneh banget tapi gue langsung gue tertarik karena gini. Gue biasanya baca teori nih. Iya. Gak sengaja. Kalau temanya nggak menarik gue skip pasti. Mau apapun gue skip. Ini lu ke hook ya? Gue ke hook dari menarik ya berarti ya. Bagaimana seandainya Imu adalah parrot, seekor burung. Benar. Kan kalau gue bahas waktu itu kan gue pernah bahas Imu itu masih anak kecil. Iya. Gue pernah bahas juga Imu dan Joy Boy punya hubungan kayak Kaya dan Usopp, macam hubungan manusia seperti itu. Tapi ketika ada bahasan parrot, anjir, ini paling masuk akal buat gue. Pertama yaitu hewan memang kita bahas ini dulu ya, bahas bagaimana kok bisa hewan seekor burung peliharaan jadi pemimpin. Kita bahas konsep. Gue pengen bedah soal konsep bajak laut di seluruh dunia ya. Kebanyakan dan umumnya Nakama bajak laut pasti punya burung. Kalau di 2 minggu yang lalu gue lagi bahas itu sama lu. Ingat gak? Yang gue sampai nanya. Gue tuh pengen banget. Iya kita bahas. Joy Boy tuh gini, itu selalu bilang. Tapi kan burung itu kan karena efek Pulau Jaya jadi membesar gitu. Ukurannya kan normal tadinya. Yang kita lagi bahas itu kemarin. Iya lu bahasnya kan kegedean. Burungnya. Bisa lah karena yang di Jaya itu kan karena efek. Ya dia udah teradaptasi sama lingkungan sekitar. Nah itu gue lagi ngebahas banget kayak harusnya raja bajak laut atau bajak laut pertama atau apa segala macam tuh punya burung di pundaknya. Itu 2 minggu yang lalu kita lagi bahas itu loh. Kita bahas tentang Luffy harusnya kehilangan bagian anggota tangan, tubuhnya kaki, mata, gitu kan, bener. Karena sama ada burung di sini. Oh iya, Southbird tuh itu lah, parrot ya hitungannya. Parrot masuk.
Jadi nakama umumnya bajak laut itu adalah sosoknya punya burung. Iya. Kalau yang kita lihat ya, Yang kita lihat. matanya satu, Ciri dari bajak laut pada umumnya ya. topinya topi Gold Roger, Iya. kakinya satu dan lain-lain. Hmm. Dan punya burung. Benar. Kebanyakan bahkan yang paling sering gue lihat punya burung dibanding punya monyet. Ya. Monyet juga ada. Monyet ada. Tapi kan kalau di Aladdin tuh juga ada tuh burungnya si siapa namanya? Jafar ya? Iya. Oh iya. Itu burung jahat tuh. Iago. Iago. Iago, burung jahat. Aladdin punya monyetnya. Monyet. Gue biasanya ngeliat tuh kalau monyet tuh biasanya ya kayak Abu. kayak buccaneer gitu, kayak buccaneer tuh kayak maksudnya kayak bajak laut yang ada di Timur Tengah tuh biasanya yang cuma pakai ikat kepala gini nih. Monyetnya tuh biasanya disuruh masuk ke kapal orang lain buat ngambil Mencuri ya? Iya, buat barang jarahan. Biasanya kalau yang monyet kayak gitu ya. Kalau yang barat tuh kayak lebih ke burung ya. Burung. Kalau yang Timur Tengah gue lihat banyak monyet sih. Gue lupa dah. Ada juga sih yang barat monyet Di juga ada. Aladdin tuh burungnya make jin gak sih jadi jahat gitu? Enggak ya? Lupa gue. Gue juga lupa lagi. Seinget gue dia ada adegan dia jadi jahat deh. Tapi gue lupa. Pakai jin nggak ya? Dan bisa ngomong ya burungnya. Iya. Bisa ngomong. Pokoknya oke ada burung ada monyet lah Iya. ya. Umumnya bajak laut punya burung. Dan di One Piece sendiri kebanyakan dari bajak lautnya punya hewan peliharaan. Iya. Luffy yang dianggap peliharaan Chopper. Hmm. Lau yang dianggap peliharaan adalah Beppo. Beppo. Shanks punya monster Hmm. dengan monyetnya kan. Iya. Apalagi ya yang ada hewannya ya? Si buah Hancock dengan Salome. Oh Salome. Apalagi beberapa ya, nggak semuanya mungkin ya. Tapi beberapa ada yang punya hewan. Dan rata-rata yang punya hewan itu yang punya kedudukan tinggi sih. Yang karakter yang menurut gue lumayan dikasih porsi besar sama Oda. Kayak Lau itu kan porsinya besar. Shanks dan Luffy besar. Shanks lagi Buah Roger. Hancock Iya. besar. Roger dan Shirohige mungkin si ini kali ya, Nekomamushi Bisa Inuarashi jadi ya. Nekomamushi Salah dan satunya ya. Inuarashi. Jadi memang ada hewan peliharaan di setiap hampir di setiap kapal Iya. bajak laut. Mm-mm. Bagi dengan Richie. Richie yang sekarang Richie. jadi gemuk ya. Iya. Kalau Richie-nya gemuk. Kurohige Ada dong kudanya Oh, dokter. Pierre. Pierre. Bukan, Pierre punyanya Gunvolt. Bener, aku jadi lupa. Strong. Iya, strong. Pegasus ya. Pegasus, stronger. Stronger. Jadi Betul. memang punya hewan di setiap. Iya, dan rata-rata itu yang posisinya tinggi ya, yang lumayan karakter favorit deh di One Piece tuh ya. Rob Lucy punya burung merpati. Iya, betul, burung merpati. Jadi memang ada beberapa ada hewan-hewannya. Mm-mm. Kalau Kaido kan memang pada umumnya hewan ya, dia. Ya. Semuanya beast. Ya. Pirates itu hampir semuanya hewan. Mm. Yang menarik adalah temanya kan tadi apakah mungkin seekor hewan peliharaan bisa menjadi pemimpin? Betul, Buat gue mungkin. betul. Karena di One Piece sendiri banyak petunjuknya. Gue udah bahas di konten ya beberapa ya. Dan nanti kita akan bahas juga bagaimana ini nggak mungkinnya ada. Ada poin-poin yang nggak mungkinnya. Oke. Yang pertama, Richie Mm. di cover story nakama. Ya. Gue udah bahas di konten gue ya. Jadi One Piece ini kan tamatnya awalnya 5 tahun. Niatnya Oda. Mm-mm. Yang mana Benar, banyak petunjuk penting yang harusnya ada di chapter awal, benar. di komik-komik awal. Bagi adalah cover story pertama. Ya, Bahkan flashbacknya Shanks yang ngomong buah iblis adalah inkarnasi dari iblis itu sendiri, itu di awal-awal. iya. Nah, di cover story-nya, mungkin buat yang lupa, gue ingetin dulu. Kan itu bagi mencari bagian tubuhnya kan? Mm-mm. Mencari bagian tubuhnya, dan di situ ada adegan bagaimana mereka diserang sama bajak laut suku Dayak apa Benar, lupa iya, gue. betul. Bukan suku Dayak sih, kayaknya Sama suku-suku itu masyarakat lah. asli Bener. dari pulau tersebut. Kabaji sama Moji berantem duel Iya. untuk memperebutkan posisi kapten itu siapa. Karena bagi mental. Kondisinya nggak ada. Nggak ada. Kondisinya kaptennya nggak ada nih. Iya, bahkan dia dimakan burung gede ya. Iya, kalau nggak benar. salah. Benar. Dibawa. Richie, hewan peliharaannya, tanpa sengaja lagi tidur, ngigo, dia mukul berdua. Benar. Pak. Dan akhirnya dia menang. Dan Ternyata akhirnya dia hewan, jadi kapten. betul. Ternyata hewan juga memiliki desire, memiliki Ambisi. ambisi, memiliki keinginan. Jadi di situ yang gue lihat adalah Richie nggak menolak untuk jadi kapten. Iya. Dia senang, oh gue bisa jadi kapten nih. Iya. Udah, dia sempat jadi kapten kapal beberapa
cover story loh. Iya. 3 apa 2 gitu. Ya, sebelum Alvida gabung ya Dan kan? sebelum balik lagi. Benar. Jadi di sini poinnya adalah ternyata ada hewan yang punya ambisi seperti itu. Betul sekali. Ada hewan-hewan yang pengen memimpin. Ada hewan-hewan yang sering berantem sama kepunyaannya. Benar. Pemiliknya Ya. gitu. Dan gue mau tekenin lagi tadi yang Arya bilang bahwa One Piece akan tamat di dalam 5 tahun gitu kan di awal. Itu kan maksudnya tuh berarti kerangka awalnya tuh fondasinya sudah terlihat jelas di chapter awal gitu loh. Harusnya kalau misalkan memang One Piece itu bisa bungkus cuma kurang dari 1 dekade, berarti polanya udah ada Udah tuh ada. di chapter awal. Itu kerangkanya gitu kan. Oda kan tinggal nanti ini lagi ya, menggunakan pola yang sama di arc berikutnya atau buat pengembangan cerita gitu kan. Apalagi ya hewan yang jadi pemimpin ya? Oh, Chopper. Ingat Nakama, dia dilempar kemana? Ke kerajaan Torino. Benar, Di mana burung benar. memimpin manusia di situ. Memang Torino Kingdom, betul. miskomunikasi ya. Tapi intinya sebelum ada Chopper, burungnya itu memimpin manusia. Benar, Dia yang menguasai pulau itu dia. benar. Bahkan ada movie-nya, lu udah nonton movie-nya belum? Belum. Ada movie Chopper in Strange Animal Kingdom kalau nggak salah namanya ya. Oke. Itu Straw Hat itu terdampar di pulau yang isinya hewan semua dan hewannya di situ tuh punya raja. Dan Oh, iya? akhirnya Chopper yang dijadikan raja hewan. Oh, Jadi belum nonton. jadi banyak, ini jadul banget ya, pokoknya ini jadul banget, 20 tahunan yang lalu. Jadi ini kayak apa namanya, konsep di One Piece tuh hewan itu juga punya ambisi ya, punya akal, punya keinginan ya yang sama seperti makhluk yang lainnya, dalam hal ini manusia gitu atau bajak laut. Benar, Chopper's Kingdom on the Island of Strange Animals 2002. Anjir. Lah, Ini seru banget nih gue dulu nonton ini. gila, nonton di mana tuh? Dulu di website-website yang gak jelas itu di iya, Indonesia. iya. Ini awal-awal banget. Gue belum nonton tuh. Oh iya. Chopper jadi raja di sini. Gaemon sendiri. Daimon. Dia menjadi pelindung hewan-hewan aneh di sana. Banyak yang memungkinkan kalau parrot ini menjadi raja dunia. Dan entah kenapa ya, vibes yang gue tangkap nih, kita tuh selalu bahas tentang Biblo sebagai burung hantu. Burung hantu vibes-nya kita tangkap kan penjaga perpustakaan ya, di mana-mana ya. Entah kenapa kalau kayak parrot atau burung-burung yang mungkin selevel kakak tua dan sebagainya, cocok jadi mastermind, jadi dalang nggak sih, kayak tiba-tiba jahat gitu loh di balik itu. Karena ini contohnya lagi adalah di Pulau Jaya sendiri, Saltbird sebelum ketangkap Nimani Robin, dia jahat loh. Betul. Dia memimpin semua hewan yang ada di hutan itu untuk menyerang Mugiwara Pirate. Dia jahat dan penuh dengan trik, dengan kelicikan. Cuma Robin yang bisa iniin. Nangkep karena Yang bisa karena nangkep. lihat. Benar. Dia memimpin semua hewan. Yang lain ketipu loh. Benar. Dia menjadi penguasa di hutan itu. Gue lumayan sebel sama Southbird saat itu Saat karena itu. memang sangat, menurut gue jago banget, trickster gitu. Gila banget. Itu yang menarik. Makanya maksud gue adalah kenapa kemungkinan itu ada. Ya satu lagi yang ditemukan masih penemu teorinya adalah Imu nggak pernah kelihatan mulutnya. Ya. Itu sih biasa aja ya. Tapi yang menarik adalah ketika ada SBS yang membahas apakah Imu karakter dengan mulut panjang. Oda bilang, oke gue baca aja deh. Gue nggak mau bahas lebih lanjut karena ada gambar yang panjangnya ke atas. Iya. Jadi Itu mahkota. jelek banget, itu jelek banget. Terus apa lagi ya? Nah, mungkin kita kaitin dulu aja ke ini nih. Tadi kan kita lagi bahas tentang konteks leader ya, pemimpin atau kapten dari kapal. Kita kaitin ke bahasanya nih. Ke bahasanya, si teoris ini mengungkap bahwa bahasa Jepangnya parrot itu adalah Oumu. Nah, Oumu ini kalau misalkan kita pecah lagi bisa jadi 2. Apa tuh? O dan Mu, kan Oumu. Oke. O itu kanjinya artinya adalah raja. Ya. Kayak Cobra O sama gitu kan. Itu tuh O tuh raja, kanji raja. Mu itu kan kehampaan di sini. Jadi Oumu adalah raja dari abad kekosongan atau kayak tahta kosong gitu loh. Jadi masuk nih kata-kata Oumu yang artinya burung beo, tapi ternyata juga punya double entendre atau dua arti yang berbeda seperti raja dari tahta kosong. Karena seperti yang di chapter ini bahas juga kan tentang 19 raja yang yang bergabung di pemerintahan dunia terus kaget
kok ada pemimpinnya lagi gitu kan, banyak yang nggak tahu deh ada sosok Imu gitu kan. Ini kan berarti kayak sosok singgasana kosong itu, empty throne itu kan masih tetap nggak masuk akal kalau dipimpin satu raja, karena 19 raja itu sudah sepakat untuk ini nggak ada pemimpin nih di sini gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba ada Oumu atau raja dari singgasana kosong yang sebenarnya arti lainnya juga adalah burung beo, kan unik banget permainan katanya. Kayak burung beo dan raja dari tahta kosong, bisa pas banget gitu loh. Dan ini ya, Kozuki pun lambangnya burung juga ya. Makanya burung. Dan Germa pun. Germa burung, Garuda. Garuda. Ini jadi masuk akal kenapa Imu nggak bisa keluar. Karena kayak sangkar. Sangkan. Jadi mungkin tuh kutukannya dia di dalam sangkar. Bener. Dan kenapa dia nggak bisa keluar lama-lama? Mungkin ada sesuatu yang terikat di sana gitu ya. Ya. Gitu. Dan kalau ditambahin lagi, buah itu kan makanannya parrot. Iya. Betul. Yang mana sekarang jadi sosok buah iblis. Hito-hito, gomu-gomu, semua kayak burung beo yang halo. Saya kan cuma mengulang kata, Iya. jadi kayak kalimat seperti itulah. Benar. Dan apalagi temuannya? Temuannya adalah, ini sih, kita kan juga sering bahas tentang form Imu ya. Imu kan pasti nanti ada hybridnya, ada full zoannya, apa segala macam. Nah, yang full zoan yang selama ini dipikir salamander, kalau kita tarik lagi sebagai burung beo, Masih masuk? ternyata pas dia lagi kayak gini nih, kayak ada Paruh. ujung mulutnya tuh paruhnya jadi masuk dibandingin ke salamander. Kita kan selama ini ngerasa kayak karena tangannya bentuknya seperti melata ya. Padahal burung kalau digambarkan lagi mau mencengkram apa segala macam juga tangannya seperti itu kan. Berbentuk seperti itu. Dan tangan si salamander ini malah terlihat seperti tangan burung. Oh, ada lagi ngomong-ngomong tangan burung. Oh, cakar ini. Simbol naga langit. Itu cakar burung banget sebenarnya. Ini yang pengen gue bahas sebenarnya. Itu Kayaknya sih, kalau bener ya teorinya Imu adalah seekor burung, dia adalah burung sombong yang menganggap dia adalah naga. Dimension apa ya? Apa gitu? Gue lupa nonton film apa. dia merasa dia hewan yang berbeda gitu. Dia merasa dia anjing. Dimension kayaknya. Dalmatian ya. Dia kan ada burung tuh, bilang, wah gue anjing, gue gini. Gue nggak bisa terbang soalnya gue anjing gitu. Ya. Gue lupa apa Ventura, apa Gue agak inget, tapi ini mungkin beda sama yang lu pikirin. Tom and Jerry yang tikus kecil itu, yang gue nggak tahu keponakannya siapa itu, Yang apa babu, siapa. yang Iya, babu. kadang dia ngerasa dirinya bulldog. Dia ngerasa dirinya anjing dan dia menggonggong dan karena dia ngerasa dia jadi bulldog, dia jadi kayak punya keberanian gitu loh. Dia berani lawan si Tom, dia berani lawan apa di situ. Gue inget Tom and Jerry sih. itu karena dia habis minum apa, kayaknya seinget gue sih. Kalau yang ini burung, ada kalau nggak salah Dalmatian atau S Ventura ya gue lupa. Jadi dia tuh nggak bisa terbang. Oke. Dia menganggap gue anjing. Gue anjing. Lu tuh burung. Terbang dan akhirnya dia bisa terbang. Nah mungkin ini adalah burung yang sombong yang merasa gue ini naga. Ya, Gue adalah naga langit, padahal cuma burung. benar. Kayak gini, ada di manusia itu punya gini, konsep gini. Ini gue lupa nama penyakitnya apa ya, tapi Iya. saking seringnya dia bohong, dia menganggap kebohongan itu jadi adalah kenyataannya. Betul. Padahal dia lupa kalau dia lagi bohong, Benar. gitu. Jadi dia kemakan kebohongannya sendiri ya. Karena terbiasa berbohong, jadi kayak masuk ke dalam kehidupannya sehari-hari dan wah ini realita gue nih. Padahal itu kebohongannya dia gitu. Dia malah jadi masuk ke dalam skenarionya dia sendiri. Badannya kecil, mirip burung juga. Ya. Sama siluet Joy Boy yang pertama, kayak ada burung di sininya. Ya, Jadi benar. kayak lagi ngomong burung. Benar. gitu. Kan selama ini kan kita ngerasa mungkin jauh. itu perspektif. Iya. Betul. Itu kayak konsep Emmet ketemu Joy Boy atau Roger ketemu Riley. Yang mau aja kayak baru ketemu jarak jauh, woi gitu ya. Iya. Tapi pas tiba-tiba dikoneksikan dengan parrot kayak masuk banget di sini ya. Masuk. Oh ya, kita tuh sempat bahas juga kemarin tentang voice actor. Iya. Voice actor ternyata Oda mengakui bahwa karakter-karakter penting di anime One Piece, Oda itu turun tangan untuk teken nyari voice actornya. Karena memang menurut gue itu mempengaruhi branding One Piece ya. Banyak banget termasuk Oda sendiri yang akhirnya punya dunia One Piece yang tercipta dari anime One Piece. Kayak suara Chopper tuh, karena ada animenya, Oda juga jadi bisa ngebayangin, oh Chopper suaranya begitu ya. Padahal Oda pembuatnya loh. Kayak Luffy. Mayumi Sensei tuh udah jadi Luffy banget kan. Ya. Itu dibayangkan Oda jadi Luffy tuh seperti itu. Nah,
Kemarin lagi cari siapa ya? Loki ya? Loki udah. Kemarin pengumuman voice actor siapa ya yang Oda juga nentuin yang baru lama ini? Kita bahas. Shamrock kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Shamrock. Ada karakter lebih baru lagi nggak? Somers? Enggak. Somers kayaknya deh. Kayaknya Somers sama ini deh. Killingham. Sama Killingham deh. Gue lupa siapa voice actor. Tapi pokoknya karakter-karakter penting. Gaban. Bisa jadi Gaban. Oda ikut di situ. Dan Imu kan digadang-gadang sebagai final villain. Tanda kutip ya di sini ya. Final villain penting banget dong pastinya ya. Dan lu udah nonton belum yang dia ketemu Cobra? Belum ya yang itu ya. Saat itu kita kan penasaran ya, Imu cewek apa cowok sih kan dulu penasaran kita tuh gender Imu. Oh yang dulu? Ya. Udah. Suaranya lu inget gak kayak gimana? Suaranya tapi. Suaranya mirip Southbird. Iya, gue juga ada yang bahas juga tuh katanya mirip memang si Southbird Pulau Jaya kan burung. Gitu. Jadi suaranya tuh di echo. Kayak suara siapa tuh yang influencer yang suaranya di echo? Iya. Suaranya di echo ada double. Nah, makanya waktu itu perdebatan Imu cewek sama cowok itu nggak terjawab karena akhirnya voice actornya itu suaranya double, ada cewek ada cowok, nggak ketahuan. Dan itu kalau dikaitin dengan Parrot, ternyata suaranya Imu di anime itu burung banget. Burung. Lebih ke burung. Jadi kita ini udah bukan debatan cewek cowok lagi nih, ternyata ini suaranya udah di double cewek sama cowok. Ini apa nih? Kita mirip Southbird gitu. Dan kalau gue boleh nambahin lagi, dan udah gue bahas juga ya di konten beberapa ya. Untuk menambahkan teori kalau Imu adalah burung, foreshadow dari Igaram. Oke. Ketika dia bilang, dia takut kalau Vivi jangan tinggi-tinggi ntar diculik sama burung monster. Benar. Saat itu kita berpikir kalau itu adalah foreshadow untuk Morgan. Benar. Ada satu lagi selain Morgan sebenarnya. Apa? Mars. Oh enggak, tapi saat waktu itu karena kebetulan pas Morgans, yeah. Kita kayak ini diculik sama burung besar gitu ya, sama burung besar. Tapi bagaimana kalau monster burung itu bukan Morgans, bukan si siapa namanya? Mars. Tapi memang Imu aja. Yang emang udah nyari dia dari awal. Nggak perlu orang lain. Luffy di awal-awal itu pernah diculik burung loh. Benar. Waktu ke Orange Town. Betul sekali. Yang sama Zoro ya. Dia lapar, dia mau makan burung. Benar. Dibawa kabur. Benar. Jadi kayak Marine pun lambangnya burung loh. Iya. Gue udah cari di internet ya, lambang Marine Internasional. Lambang burung. Tapi ada yang nggak burung. Ada yang nggak burung? Apa tuh? Ya biasa aja gitu, kayak Marine aja gitu. Iya, kayak cuma tentara aja gitu ya, militer gitu ya. Tapi kalau di One Piece kan spesifik burung kan. Burung. Ini nih yang unik adalah Vivi itu kan ininya tuh patternnya sangat burung ya. Lebih spesifiknya adalah peacock atau merak ya kan. Vivi sampai senjatanya merak ya kan. Ya. Dia burung. Nah 3 tahun yang lalu gue pernah posting kayak gini. 3 tahun lalu gue posting ini. Kenapa yang ada di sekitar Vivi itu semuanya burung? Dia attract burung. Pengawal kesayangannya, yang nyelamatin dia, temennya. Dan si Imu kan gila banget sama Vivi ya, mau nyari Vivi, ngejar Vivi apa segala macam. Kalau ternyata dia burung, masuk dengan pola yang Vivi itu sangat punya attraction ke burung, punya charm yang membawa dia dekat lah kepada burung. Dan di SBS itu ada penanya nanya, Vivi itu hewannya apa? Kan soalnya semua udah digambarin. Vivi itu hewannya apa? Dia penasaran. Dijawab sama Oda sesuai dengan jawaban dari voice actor Vivi. Hewannya Vivi adalah merpati. Karena dove itu adalah simbol perdamaian. Burung putih ya kan, simbol perdamaian dan segala macam. Dan jadi cocok banget gitu loh sama Vivi kalau misalkan Imu yang tergila-gila dengan Vivi ini juga merupakan burung gitu. Ditambah lagi yang tadi lo bilang, monster burung yang akan menculik Vivi itu adalah Imu sendiri. Karena mungkin gagal semua ini yang ngambil, nggak ada yang ketemu Vivi gitu kan. Dia sendiri. Dan cocok lagi adalah lambang world government pun kayak mainan burung nuri. Itu dia, semuanya tuh mirip buat gua. sekali. Makanya gue bilang ini hebat banget yang bisa nemu semuanya nih. Penemu pertamanya ya, gua harus angkat topi buat dia. Karena hebat banget. Lu bisa menemukan banyak cocok logi yang masuk akal sampai level ini tuh buat gue gila sih. Benar-benar. Tapi ini konsep ini tuh kayak konsep open theory. Apa tuh? Dimana penemu teori itu dia cuma nge-spark atau nge-trigger beberapa. Yang lain nambahin. Iya, yang lain tuh nambahin di threads-nya gitu. Jadinya makin lama tuh makin lengkap. Iya. Jadi menariknya kenapa dia bisa kepikiran
kalau di itu Imu tuh burung. Betul banget. Itu sangat menarik banget. Gue penasaran Itu yang jeniusnya. triggernya apa Itu sehingga yang nih jeniusnya. orang kayaknya Imu burung deh. Benar. Siapa orang pertama yang ngelempar itu? Benar. Ini gue nggak tahu ini triggernya atau bukan, tapi ini agak terpisah dari teori ini. Apa tuh? Ada yang sangat menarik. Ini juga gue baru denger banget. Soalnya ada yang bilang mungkin ini triggernya gitu. Nah tapi pas gue cari-cari kok nggak nyambung ke yang ke parrot ini tentang burung juga. Tapi nih ada mitologi di suku Maya namanya Wukub Kakix. Nanti kita masukin gambarnya ya. Ini lebih unik lagi nih. Ini mungkin triggernya dari sini nih. Mungkin triggernya dari sini. Si Wukub Kakix ini adalah sosok burung. Ini mirip Southbird ya. Sosok burung di suku Maya yang mengaku sebagai dewa matahari. Dia adalah dewa palsu dan dia jahat banget. Dari sono jadi kayak final villain gitu lah. Iya. Kayak final villain lagi. Nah mungkin triggernya dari sini nih. Dia mikir, kan banyak yang menghubungkan lore One Piece dengan suku Aztec, suku Maya, ya kan, apa segala macam. Dia mau cari-cari nih, mungkin villainnya apa ya? Imu apakah salamander, apakah apa segala macam? Mungkin dia carinya pertamanya burung kesini, yang dari sini, karena ini burung ini, Wukub Kakix ini adalah sosok burung jahat yang mengaku-ngaku sebagai dewa matahari, gitu. Dan akhirnya kalah, dia dibunuh dengan 2 pahlawan, gitu. Akhirnya kalah. Masuk akal sih. Mungkin triggernya dari sini kan? Iya. Mungkin. Nah, gue bilang kenapa? sama gue juga penasaran kayak lu apa ya? Tapi gue pun ya. Apa yang nge-trigger kalau gue dia? Gue misalnya menemukan artikel ini, Oh, ya. misalkan. Iya. Gue nggak akan kepikiran imunya burung. Oh, Gue kepikirannya, imu adalah orang yang makan buah iblis ini. Oke, dan mengaku-ngaku aja sebagai dewa matahari gitu ya. Bukan dianya burung, bukan. Oke. Karena gue nggak sampai sekarang Iya, jujur jenius, dia jenius gue banget. nggak pernah kepikiran dia burung. Oh, mungkin itu setelah dia menemukan artikel ini, setelah dia explore lore dari Wukub Kakix ini, dia mikir, oh iya, ini jambulnya kayak ini ya, gitu kali. Mungkin pertamanya mungkin proses kreatifnya adalah menemukan satu kemiripan, mungkin ya, apakah paruhnya, apakah jambulnya gitu kali yang pertama, gitu kan. Atau saat Imu di chapter-chapter belakangan ini, sayapnya kan bukan demon, Benar. tapi burung. Mungkin dia dari situ tuh ngeliatnya. Iya. Kok ini sayapnya burung? Apa kayak burung beneran ya? Bukan makan burung. Sayapnya pun masih kayak lunarian sih. Saya masih lunarin ya. Tapi ya apapun itu kita akuin hebat lah. Ya. Tapi kenapa gue nggak kepikiran burung? Mm-mm. Nanti kan gue bahas beberapa bantahan-bantahannya Oke. di akhir-akhir ya. Mhm. Setelah kita akan bahas chapter dulu nih. Mhm. Jadi mungkin segini dulu aja bahasnya. Oke. Nanti tengah-tengah kita boleh bahas lagi untuk beberapa penemuan-penemuan tentang Im sama adalah seekor perak. Ya. Jadi nakama langsung buka manga plusnya dulu. Kita sambil baca chapter ya. Kita akan membaca chapter 1189 dengan judul Raja Dunia. King of the World. Ini kita dikasih cover story monyet langsung loh. Iya. Lagi rame-rame. Oh, gua tahu. Ini triggernya nih. Oh iya. Ini orang udah baca spoiler. Dia ngelihat ada monyet. Iya. Kok monyet ya? Monyetnya apa? Oh, identik dengan hewan bajak laut. Oke. Hewan Terus bajak laut selain apalagi monyet ya? adalah burung. Itu dia. Kebanyakan kan burung sama monyet berantem mulu tuh hewan-hewannya. Iya. Oh, mungkin nih. Iya. Ini ada Nika, Mm-mm. ada Luffy, ada Sanji, sama ada Zoro versi monyet. Ya, ada yang unik nih. Ternyata ada salah satu pembaca One Piece yang ngeh bahwa si Toshikazu ini udah ngirim 5 Oh iya? permintaan, bener. Di chapter yang belum lama lagi. Chapter yang Zaza, ini Toshikazu, ini Toshikazu, ini Toshikazu, ini Toshikazu. Chapter 1163, 1104, 1102, dan 1182. Semuanya dimakan ya? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, tapi monyet, tapi Ini hewan sih ya. Ini masih makan Sanji. Ini makan. Oh, ini makan. Ini ada yang makan gak nih? Siapa namanya? Fujitora makan. Makan semua sih kecuali yang ini nih. Ini ada makannya gak ya? Luffy enggak. Yang parkour nih, yang 1163. Yang monyet enggak makan. Yang monyet nggak makan, bener. Yang monyet nggak makan, dua-duanya, betul. Yang lain makan. Yang lain makan. Nah ini unik ya si Toshikazu ini. Nah gue kalau soal reader request gue agak skeptis ya karena yang sering kita bahas Oda tuh mau gambar apa yang dia mau gambar ya kan dia kumpulin. Nah soal Toshikazu ini beneran wujud atau gimana juga gue nggak tahu ya. Karena siapa?
penanya SBS yang hentai banget. Lupa. Iya kan? Nah dia selalu ada juga kan? Ada mulu. Nah ini Toshikazu ini adalah versi reader request ya kan? Ini berarti keranya bukan kera sembarangan. Kera biksu namanya. Kera biksu, benar. Kera biksu jahil yang tidak melihat, tidak berbicara, dan tidak mendengar. Oh, ini kayak ini. Iya itu konsep. Terima seketir ya? Iya itu adalah konsep. Malah ini nih uniknya malah kalau di versi bahasa Indonesianya disebut 3 kera biksu jahil ya. Kalau di bahasa Inggris cuma langsung see no evil, hear no evil, speak no evil, yang itu doang tuh yang kayak terima seketir. Menyuruh ketiganya untuk duduk bersimpuh. Ini gara-gara ngotorin baju Nami ya kayaknya. Iya, ngotorin jemuran mungkin ya, udah lagi dijemur dikotorin lagi gitu. Menarik sih. Iya. Ini mungkin ada hubungannya dengan teori ilmu yang sedang beredar saat ini ya. Iya, masih masuk. Oh iya sama sebentar ada iya Nami. Kenapa? Ini ada gambar Nami sering banget dikaitkan dengan sebuah bangsawan ya, sebuah bangsawan, mungkin keturunan, apakah dia raja atau segala macam. Kok Iya, sebuah? iya seorang. Enggak, maksudnya dikoneksikan ke sebuah kerajaan, maksud gue gitu, oke. dikoneksikan sebuah kerajaan. Apakah dia seorang putri raja, apakah dia seorang ratu, raja atau segala macam. Karena banyak sekali gambar sosok Nami yang di belakang itu adalah king of the story kayak tadi itu. Terus ada apa namanya Nami yang dicatur dia jadi raja ya kan, dia jadi ratu gitu kan. Terus banyak deh digambarkan bahwa Nami itu tuh seperti Nami menggunakan crown di mana-mana ya. Meskipun kita tahu Nami itu sangat suka dengan harta karun gitu kan. Tapi banyak sekali digambarkan simbolis Nami itu menggunakan mahkota. Nah, ini lagi-lagi Nami yang seperti memiliki authority, ngomelin itu kan berarti kan dia lebih punya otoritas dong. Dan judulnya adalah Raja Dunia gitu. Jadi kayak gue masih yakin bahwa backstory Nami ini sangat penting. Sangat penting dan dia bukan nobody. Ya. Dia bukan nobody dan Sejauh ini jadi penting sih buat Nami menurut gue Nami sangat berguna lah di Straw Hats ini. Nami benar-benar orang yang benar-benar Luffy sayang deh, benar-benar bakal Luffy jaga banget gitu. Oh sama ini ngomongin catur tadi kan jurusnya Imo adalah Domere versi yang terinspirasi dari Othello, mirip Othello. Nah, Othello itu ada benar. bukunya yang bikin burung itu? Iago namanya sama kayak burungnya Java. Iya, Lagi-lagi menemukan koneksi antara burung dan itu tuh menarik sih. Iya. Karena konsep Othello ini memang sudah sangat menarik dan sering kita bahas juga ya, bahwa mengatur rencana, mengatur strategi dan menjadi dalang pion-pion catur itu memang khas dari raja terakhir. Dan katanya kenapa akhirnya Roger ketawa karena dia tahu elah cuma dikuasain burung. Ya. Dan gue jadi kepikiran jangan-jangan One Piece itu saat potong biskuit doang. Biskuit. Makanannya Imu. Burung suka biskuit? Suka. Oh, nggak buah aja? Enggak, karena gue pernah inget juga ada film apa gue tonton. Mintanya biskuit. Oh ini Home Home Alone. Yang ini tau gak yang di penjara? Di penjara yang malingnya ngumpet di dalam terakhir tuh ngumpet di dalam ruangan. Ruangannya petasan semua. Iya. Terus ada burungnya datang. Kan kata malingnya. Terus burungnya diem aja. Mau nyalain korek. Terus disogok pakai biskuit 1. 2 atau enggak sama sekali. Gue cuma punya 1. Oke. Yakin dar. Biskuit juga menarik ya, karena makanan atau kuliner di dunia One Piece itu juga cukup besar porsinya ya. Apalagi Luffy yang demen banget makan. Bahkan ada arc yang bener-bener seluruh arc-nya itu berhubungan dengan makanan. Makanan tuh lumayan biskuit. Lumayan ini ya. Karena kan si Tonjit pun kejunya disimpan kan 20 tahun. Jadi ada biskuit ratusan tahun yang nggak basi-basi apa gimana. Oke, potongan biskuit berarti ya. Potongan biskuit. Sangat menarik. Tapi menarik. Ya inilah menariknya adalah itu gue mau ngomong apa ya? Biskuit, burung. Jadi ironi kalau beneran Imo adalah burung. Oke. Dia adalah hewan paling bebas. Burung kan hewan paling bebas, tapi sering ditaruh dalam sangkar oleh manusia. Ya. Dan kenapa akhirnya Joy Boy dia marah? Mungkin ada sesuatu yang bikin dia emosi terhadap pemiliknya, entah Joy Boy atau Davy Jones. Benar. Gitu. Nggak sesuai dengan pandangan dia mungkin ya, kayak burung kan jurusnya Doflamingo kan Torikago juga kan, sangkar burung. Imo adalah burung yang nggak bisa bebas mungkin. Benar. Sedangkan
Luffy orang yang menginginkan kebebasan, monyet adalah orang yang menginginkan kebebasan. Di satu sisi, monyet juga suka ditangkap untuk dijadikan Iya. topeng monyet atau Benar, apa segala benar. macam. Nah banyak ini loh, banyak konsep juga di mana orang yang menginginkan sesuatu dan dia lihat keinginannya dia itu sudah tercipta di kehidupan orang lain, dia bisa sebenarnya minta ampun loh. Iya, Ya kan? Ada yang dia pengen banget jadi penyanyi, dia nggak bisa jadi penyanyi karena kondisi keluarganya, kondisi kesehatannya atau segala macam deh, nggak bisa membuat dia jadi seorang penyanyi. Dia melihat ada orang penyanyi, dia sebenarnya minta ampun dan dia pengen banget ngancurin karirnya si penyanyi tersebut gitu. Itu banyak konsep di cerita-cerita kayak gitu tuh biasanya tuh. Lu kepengen banget, lu nggak kesampaian, orang lain punya mimpi kesampaian, lu malah pengen jatuhin dia. Padahal dia nggak berbuat buruk gitu loh. Sebenarnya jadi menarik juga gini. Kita tahu ada orang tuh lebih mempercayai hewan mitologi Iya. disembah Mm-mm. ketimbang menyembah manusia sendiri. Oh. Contoh, Nala dianggap dewa Iya, dari Skypiea ya. benar. Dia dianggap ini dewa nih, hewan dewa. Padahal bukan, dia cuma hewan. Iya. Kata Norland. Hmm. Apalagi yang dianggap hewan ya? Jangan anggap dewa. Dianggap dewa. Hmm. Ini kucing di Arabasta. Ya. Kucing laut. Mm-mm. Jangan dibunuh, dia itu dianggap dewa di sini. Jadi memang hewan kebanyakan dianggap sosoknya dianggap dewa lah. Oh, ya. Kalau di dunia nyata ada nggak ya menganggap hewan itu dewa? India. India kayak sapi dianggap dewa segala macam kan. Nah, Oh, Jepang banyak kayak Okuchi no Makami. iya banyak kan. Di Jepang banyak hewan-hewan yang dianggap dewa kan. Banyak. Dewa tuh lebih mudah dianggap, hewan tuh lebih mudah dianggap dewa ketimbang manusia. Benar. Kalau manusia harus punya akal dulu Ya. untuk menganggap dia adalah dewa, untuk membuat orang percaya kalau dia itu dewa. Iya, Punya akal dan kebohongan. benar. Kalau hewan, cukup dia bisa berbicara kayak manusia, bisa Ya. dianggap jenius. Contoh, di dunia One Piece, Papak, siapa nama? Papak. Gue suka sama Papak. Dia kan dianggap Desainer hebat. desainer hebat, tapi dia nggak dianggap dewa, tapi dia tetap hewan peliharaannya Kemi, tapi dia dihormatin. Beneran. Itu unik banget, beneran. Unik. Itu konsep paling unik, Iya. beneran. Tapi menariknya adalah pas ditanya, kan dia suka ngomong kan, tanya dong kenapa gue bisa ngomong. Gak ada yang peduli kan, ya kan? Iya. Tapi dia bilang kenapa gue bisa ngomong, karena pas dia lahir dia menyangka dia manusia. Ya. Pas gue udah sadar gue bintang laut, gue udah terlanjur bisa bahasa manusia. Mungkin hewan-hewan ini juga begitu, kayak parrot tuh juga begitu. Ya. Lu cukup percaya. Dia cukup percaya gue manusia nih. Benar. Dan di zaman itu mungkin ada hewan bisa ngomong, wih dewa nih. Benar. Akhirnya dia bisa memimpin banyak hewan, Nah, banyak manusia gitu. Benar. Atau dengan konsep fake it till you make it. Ya kan, lu bohong terus nih sampai benar-benar kenyataan. Mungkin kayak Usopp gitu kan. Ngerasa bisa ABCD sebenarnya nggak bisa, cuma pura-pura doang, cuma bluffing doang. Akhirnya karena kebiasaan dan kebohongan tersebut, jadi merasa dirinya adalah hal itu gitu. Mungkin saat itu ada burung muncul ngomong dianggap ih keren banget nih, dewa nih. Ya. Gitu ya, mungkin ya. Lanjut nakama, kita baca halaman pertama dulu. Kita lihat sosok Luffy kemarin ditusuk yang buat gue ya udahlah. Di sini ternyata Oh ternyata dari cliffhanger nyambung ya? nyambung. Oh biasanya enggak loh. Gue kira langsung ke Zoro dan Sanji loh. Dan gilanya masih sama ini matanya Imu katanya mirip matanya burung merah ya, Betul. burung kakak merah ya. Betul. Matanya. Ditusuk ke pohon kan, berat anjir ini. Jujur ya, gue meskipun udah tahu dia selamat Luffy ya, tapi gue nyesek kayak anjing. Gue pas baca gitu anjing. Gila loh, buat anjir. Oh sama ini totol-totolnya. Total-totalnya. Kayak burung kakak tua gitu ya. Benar. Banyak lah kesamanya. Yang keren adalah reaksi Usopp di sini. Dia sadar kalau Luffy itu kenapa-napa. Kan bunyinya nyala nih berarti ini dia. Observation haki ya. Atau dia menjadi sosok yang akan penting di sini nih. Apakah ini petunjuk pertama kalau Usopp tuh berkembang di sini Oh harus dong. sehingga dia merasa oh apa nih? Usopp di sini kita paling tahu ya, dia yang paling jago untuk menjinakkan hewan. Benar. Apakah nanti bakal Usopp nih justru yang nangkap Imu? Benar. Oh. Pakai sangkarnya, pakai AP gitu, tapel kayak. Karena Karena kabutonya mirip sangkar buat nangkap burung tuh. ya satu itu. Kedua, kalau kita ngomongin kerangka awal One Piece yang sebenarnya bakal polanya diulang-ulang lagi sama Oda. Di Thriller Bark itu kan dia ngalahin Perona. Di mana? Iya. Perona itu yang terbang-terbang itu kan hollow-nya. Sosok aslinya ada di kamar. Duduk ya kan, kayak ke kerangkeng lah gitu di ruangan cantik ya kan, ruangan kecil. Perona duduk manis ya? Apa tiduran sih gue lupa. Duduk Duduk gitu kan. sambil tidur. Ya dan Usopp yang ngalahin. Ya. Jadi memang
Ya, untuk maksudnya- hal-hal komedi gini potensi banget Usop yang Orang yang paling lemah justru adalah orang yang paling kuat. Nice sih. gue Usop- percaya dia bisa jadi MVP di. Usop menyadari ini harus MVP lah di Elbaf lah. Hmm. Brook udah di World Cake, ini harus MVP lah. Hmm. Dia menyadari Luffy terjadi sesuatu, Nami kayak, kenapa? Lu jangan bikin gue panik dong. Emang kenapa sih Luffy gitu? Dia kan pasti, gue yakin dia baik-baik aja kata Nami kan. Ah, ini gue suka banget karakter Nami nih. Hmm. Nami adalah sosok yang sangat percaya. Percaya. Ya kan, dia berkali-kali ngulang-ngulangin kata ini. Tapi dia ada momen dia suka nggak percaya ya. Iya. Dulu ya, Iya. dulu. Memang iya. Benar. Nami sebaiknya lu jangan lupa kalau sosok Luffy sosok yang dihadapi Luffy itu mampu mengalahkan raksasa bertubuh besar ini. Yang dimaksud adalah Loki ya. Loki lagi jatuh, ada Ragnir di sana. Woi manusia ikan, gue belum kalah, anjir. Ditambah nggak salah lagi kalau haki milik Luffy mendadak melemah secara drastis. Nah kalau Oke. Jinbe melihat dari aura hakinya, Iya. gila ya. Oke, ini kita di bagian Brook sama Frankie ya. Iya. Putri Shuri atau Gunko sudah berhasil diselamatkan ya Nakama ya. Mm-mm. Udah cair semua esnya. Iya, ada jokesnya Brook ya di situ ya. Apa? Kan nggak boleh kalau naik suhu tubuhnya itu drastis. Terus Brook, tenang aja gue nggak punya suhu tubuh. Bangke. Kan dia udah tinggal tulang. Oh, padahal itu buat si ini ya. Buat si Gunko maksudnya Si kan? Gunko maksudnya. Kan Brook emang kayak gitu demennya. Oh, oke. Oh, maksudnya mungkin karena tubuhnya Brook bisa memanaskan Gunko. Ya, gitu karena mungkin ya Iya, dari iya. suhu yang ekstrim sangat dingin, kalau tiba-tiba dipanasin begitu mendadak gitu Bahaya. kan, bahaya. Sebenarnya emang terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi saat itu? Lu ini benar lu kan si Brook langsung meyakinkan begitu. Nah ini unik nih, gue Gunko tadinya baru cair. ya gue tadinya nganggep Brook ada seseorang yang sangat dewasa, yang Tenang. sangat mature ya. Nah di sini nih udah kemakan ya emosinya ya, karena banyak hal yang ingin dia pertanyakan. Enggak, tapi lu aneh juga Kenapa? menganggap Brook mature. Sejauh ini dia nggak pernah ada mature-maturenya. Dia Menurut nyantai. Dia nyantai di apa? Sabodi yang orang pada panik nyari kayak ini dia ngeteh nyantai. Buat gue dia anak-anak sih buat gue. Oh gitu, gue ngelihat dia mature dan kalem sih, gue melihat dia. Entah karena apakah gue ketipu umurnya Umur ya, kali, umur gue ya. ketipu umur. Jadi dia mau ngejokes apapun, gue ngerasa dia tuh sangat Bapak-bapak. bapak-bapak gitu di sini tuh sangat. Sama Jinbe lah dia berdua. Kalau gue dari awal udah menganggap dia panik. Kalau Frankie gue ngerasa kayak om-om liar gitu loh. Iya, Kalau iya, dia iya. gue ngerasa kalem dan kebapaan gue ngerasa. Kalau gue dari awal ngerasa Brook udah bapak-bapak bocah aja dia. Ya. Ker. Hey, tolong jangan mengganggu kami. Kata si siapa namanya? Brook. Iya. Brook, semua baik-baik aja kan? Kalau sosoknya jahat, kalau sosok jahatnya kembali bersadar, jadi udah pada siap nih. Iya. Usop udah siap ketapel, Frankie udah siap belum? Oh enggak ya? Nggak ada. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tiba-tiba datang Hajrudin nih, ngebut nih. Mm-mm. Gila nih kenceng banget ya. Ini dia berdua doang ya sama Gert ya. Sama Ger. Berdua. Dan diselamatkan oleh Chopper sebenarnya. Iya. Kalau nggak ada Chopper mungkin Loki makin parah. Kena sama Loki juga ya. Iya. Ger poinnya Chopper. Kena Loki nih mulutnya nih. Buak, hancur semua. Berarti mulut Loki kena pantatnya Gert ya? Jadi enggak, iya kena pantatnya. Jadi kapalnya kena Gert point, Iya. Loki kena pantatnya Gert, Mm-mm. sama kena tubuhnya Hajrudin juga. Hajrudin mental tuh ya. Nah, Iya. ya. Tapi tetap kena lah. efeknya Tetap lah. kena, benar. Dan memperparah sih Iya. lukanya Loki ya. Woi, pada ngapain sih kata Chopper? Mm-mm. Kata Usop, Hajrudin, Gert, Chopper. Dipeluk sama Gert. Iya. Makasih ya Emang imut Chopper, banget. lu gemes banget. Mm. Lu bisa diambilin juga, Iya. gitu. Si Chopper dengan sundernya ya, Iya. aku nggak seneng lah gitu. Kita harus bergegas, Loki biar kulihat luka. Iya. Nah ini yang Cancel bilang ya, jarinya nggak bisa sembuh karena memang peran dokter di sini untuk Chopper. Karena dia tuh nggak bisa ngobatin Iya, ya, benar. jarinya tetap sakitan dia. Sakit, benar. Gawat, darahnya banyak sekali. Lukaku bertambah gara-gara kalian, kata Loki. Mm-mm. Di sini Hajrudin tiba-tiba kepikiran flashback beberapa waktu lalu ya, Iya. ini nggak lama ya. Iya. Sebaiknya lu cabut dari sini Loki, tapi anak-anak menyelamatkan anak-anak tidak lebih dari sekedar solusi sementara. Apa menurutmu upaya mereka untuk menguasai Elbap adalah sebuah keputusan yang diambil melalui Levelly? Wah. Oke, Jarul, lu keren. menarik. Maafkan kecurigaan kita terhadap Anda saat itu. Maaf ya. Maaf. Dia berpikir Bagus banget. ini tuh bukan keputusan dunia, tapi Betul. keputusan sepihak dari Betul sekali. raja yang Betul. sesungguhnya. Betul.
Kau tahu kalau itu mustahil kan, berarti kemungkinan besar sosok itu adalah Loki. Lu tahu nggak itu siapa? Maksudnya merujuk ke Imu ya? Iya. Iya, gua rasa dia adalah sebelum jawab langsung dibawa ke Imu. Jujur, nakama gua akuin. Ini emang ngeri banget nih orang. Ini burung ya, beo ya. Kita anggapnya dia beo lah. Yuk. Ini beo ngeri banget nih. Karena gua tau lah, kita semua tahu lah Luffy pasti selamat lah. Iya. Tapi anjir, dia ngeluarin pedang lagi di saat Luffy masih ketancep. Tadinya kita ngerasa udah kayak gitu dibuang aja, ditinggal kan, ditinggal Gua pergi mikirnya aja. Ditinggal kayak Udah. meremehkan. Set spamming serangan, cuy. Gila. Ini. Sumpah gue bener-bener nggak ada kepikiran bahwa dia bakal stay di sini. Nih, lagi-lagi ya. Ini kata-kata menarik dari Imu. Lu nggak bisa bergerak kan? Dia ngomong ke Luffy gitu. Iya. Terus dia bilang, pedang itu menyerap energi kehidupan. Iya. Yang mana mengambil nyawanya Luffy. Betul. Sebenarnya Nah, nyawanya Luffy makin berkurang. banyak banget. Gila, Luffy tuh udah diserap banyak banget, diserap racun, Iya. diserap hormon, diserap Gue pernah banyak bilang kan, sekali ya. dan si Koi ketawa waktu itu. Iya. Gue bilang endingnya Luffy akan mati. Harus mati. Entah disembelih, entah dipenggal. Iya. Dipenggal sih, di kepala gue dipenggal. Di Koi, wah anjir aneh banget. Tapi kan dia makin lama makin hidup ya, atau dia kena penyakit kayak Roger. Nah, Dia energi kehidupannya makin diambil, jadi Roger gini juga ya, sakitnya. bisa jadi. Luffy tuh ya kena. Kita tuh nggak pernah tahu sepanjang apa perjalanan Roger yang off screen ya. Iya. Bisa jadi kayak Luffy ini. Bener. Banyak yang mau lu sebutin itu tadi. Luffy kena racun, Hmm. Magelan, Mm-mm. disuntik hormon. Hmm. Udah lama disuntik lagi yang mana kata Iva, ini tuh gue bukan nyembuhin ya. Efeknya bisa muncul entah setahun atau kapan, bisa muncul Benar. kapan aja. Benar. Gue bukan nyembuhin, cuma memperbaiki hormonnya. Kayak misalkan, mungkin contoh gampangnya adalah lu usus buntu nih, Ya. penyakitnya ada. Benar. Misalkan ususnya rusak, Ya. ada penyakit, ada koreng di bawahnya. Dia cuma nyembuhin usus yang rusak aja, tapi Ya. penyakitnya masih ada. Masih ada, benar. Dan nggak tahu kapan bangkitnya. Benar. Roger meninggal umur berapa deh? Wah, gue lupa lagi. Masih muda kan tapi ya? 40-an lah. Masih muda kan tapi berarti ya masih masa-masa peaknya ya. Masih masa peak. Sementara Kaido sama Big Mom aja sekarang juga masih squad itu kan. Tapi Roger udah di tengah cerita udah berakhir gitu kan. Gila, ini pertama Tipe kali dipenggal gue ya? lihat Luffy mukanya begini loh. Mukanya benar-benar kesakitan. Anjir, ini sakit banget sih. Ini lebih sakit dari tusukannya si... Ya ini Crocodile. agak aneh karena Karena lagi lepas. karena selama ini saat Luffy mode Gear 5 kita belum pernah lihat Luffy tuh kayak terdesak gitu ya. Dia selama ini tuh ketawa mulu, dia apain Bener. aja tuh ketawa. Tuh ada Nah, anak gue yang ngetok-ngetok dia mau masuk. Nggak bisa. di sini ekspresinya seperti itu gitu kan. Kira-kira berapa bilah lagi yang bisa lo terima sebelum berhenti bernafas? Gila. Anjir. Berarti memang gue suka nih. Ini pedangnya gila, serem Iya. banget. Hitamnya bukan hitam Kokuto ya, Betul. hitamnya hitam... Apa nih ya? Kayak pedangnya Black Clover ini, gue ngeliatnya. ini Pedangnya si Asta. hitam pattern sama hitam gradasi ya, Iya. nggak hitam full black. Ini kayak pedangnya Asta nih. Gue kesian ngelihat Luffy, tapi gue suka dengan konsistensi Iya. Imu yang benar-benar golnya mau ngebunuh kan. Ya. Bener, dia sampai nanya, ini berapa bilah lagi nih? Berarti Monkey memang D. dia mau Luffy. spamming serangan sampai Luffy mati. Nah, ini yang membuat teori mungkin Joy Boy adalah monyet, mungkin di sini ya. Monkey D. Luffy. Ya. Sungguh nama yang memuakan. Kenapa dia sebel sama Monkey D. Luffy? Kenapa dia muak? Apa karena D-nya? Kalau gue sih karena D-nya ya. Iya. Bukan monkey-nya ya. Ya. Nah, berarti kalau di sini peliharaannya dua ya. Ada monyet dan ada burung. Kalau gue sih Gitu. gue lebih suka yang satu ya. Satu aja, jangan dua hewan peliharaannya. Oke. Nanti kita bahas lagi ya. Gue tahu lu punya 2 orang kakak yang memiliki nama belakang berbeda dengan lo. Kok nama belakang sih nama depan ya? Iya. Luffy dan Monkey berarti ini. Iya. Semuanya beda pasti. Harusnya marga yang berbeda ya, harusnya ya. Salah seorang di antara tewas di tangan angkatan laut. Tuh pedangnya lihat. Dia ke pohon aja, keisap loh. Anjir. Sementara seorang lagi adalah petinggi di pasukan revolusi. Wah, jujur sih. Jujur nakama. Gue nyesek gue ngeliat di sini kayak, anjing gue pas baca kayak anjing gue gitu gue. Karena ini berasa banget loh tusukannya loh. Iya. Zup, anjing. Gila Iya, sih ini. betul. Gila loh. Ini no sensor lagi ya? Oh by the way, kan bini gue udah nyampe Whole Cake Island kan. Udah sampai Luffy versus Katakuri nih baru mau mulai.
Terus dia bingung. Awal sebelum itu kan dia bingung. Kok Big Mom bisa punya kekuatan kayak ini ya? Madam Karamel. Oh, Madam Karamel. Iya. Kok punya- Mother Karamel. Mother. Gue bilang ya nonton aja dulu. Pas gue liat, ya aku udah nyampe sini ya. Iya. Gue ulang. Mm-mm. Nah di sini gue lagi main pas kan, Oke. dia main lagi. Mana dia tetap gak ngerti. Pas gue cek videonya, jadi adegan makannya nggak ada. Iya, emang nggak ada. Oh emang nggak ada ya? Iya, nggak ada. Di anime. Nggak ada. Oh. Makanya anime itu adalah versi mild dari manga One Piece ada. gitu. Jadi anime itu lebih nggak bisa dikontrol ya penontonnya siapa gitu kan. Jadinya anak-anak tuh supaya nggak melihat hal-hal seperti itu. Gue pikir ada adegan makan barengnya. Jadi Ada. adegan cuman lagi terima kasih ada kue langsung kepotong. Jadi kayak ini banget, kayak ambigu banget deh, bener-bener nggak tahu ya, Jadi nggak abis ngerti. makasih langsung baju kosong, Iya. udah. Iya. Harusnya mah adegan makan kuenya ada. Nah sebenarnya aja. sebenarnya jeleknya anime gitu, banyak Iya. yang meninggalkan pertanyaan. Jadi yang nggak tahu kalau ternyata nggak proses ada. Mother Caramel dikonsumsi sama Big Mom itu penting. Orang jadi nggak mikir itu penting, jadinya kayak nggak tahu apa-apa. Baru gue jelasin di situ. Ini kalau di komik ada adegan Big Mom makan, akhirnya dia kemakan si Oke. mothernya. Itu teori juga sih, Iya, tapi iya. kemungkinan besar dimakan Iya, sama Big Mom. iya. Oh, udah. Ya, anime itu sangat mild buat anak-anak soalnya, jadi Sensornya parah sih. sensornya parah. Nah, ini nggak sensor nih. Iya. Gue nggak tahu di anime kayak gimana. Celot, anjir. Nama judulnya Fragarat. Gue tahu kalau kayak gini-gini sensornya adalah tiba-tiba tuh pohon sama burung terbang. Nggak ada muka dia. Sayang Iya. banget ya. Fragaras adalah nama pedang milik Mananan Maklir, dewa laut dalam Mitologi mitologi Irlandia, Irish nih, Irish. Namanya Mananan. Iya. Kagak serem namanya anjir. Fragaras, buat anjir. Jadi pedang satunya belum dicabut. Iya. Gila ada api-apinya lagi. Iya. Kalian bertiga sungguh kakak beradik yang menjengkelkan. Nah, ini lagi poin yang buat gua makin kuat. Masih merasa Inu itu ada hubungan adik kakak lah. Entah dengan Lily Iya. atau Joyba atau siapapun Iya. lah. Iya. Atau denganmu yang satu lagi lah. Gua nggak ngerti lah. Karena dia sebel mah hubungan adik kakak. Iya. Gitu. Karena kalau dia relate kan jadi lebih masuk akal ya. Kalau dia ada hubungannya juga. Atau dia sebagai burung dianggap adik kakak mah monyet nih mungkin juga. Iya, benar. Atau dia pengen punya saudara. Iya. Dia pengen punya siblings. Atau jangan-jangan dia udah punya adik nih. Terus? Tapi dibawa sama Roger masih berbentuk telur. Iya, benar. Karena polanya sama tuh ya. Itu Bentuk totol-totolnya. Itu poin lagi yang penting tuh. Kenapa ada telur di kapal Roger yang sebelumnya nggak ada? Benar. Tapi setelah dia menguasai dunia ada. Jadi ada. Jadi itu berarti Dia kan ambil telurnya. benar kayak ada poin di mana Roger menemukan, ya kan? Apa ketemu di sebelum Laftel nggak sih? Belum ya? Pas udah ketemu Laftel ya? Enggak ya? Nggak tahu ya? Lupa gue juga. Nakama tolong diingetin ya. Di mana ya di kapal itu akhirnya telur itu sudah Apa? Di God Valley udah ada ya? Oh iya, sebelum Laftel. Udah ada. Udah ada. ya bisa masuk, bisa juga kalau ternyata itu ada di God Valley juga. Atau itu anaknya Imu ya? Iya. Telur parot. Ya anjir, itu masuk akal tuh. Telur apa kita nggak tahu ya? Tapi maksudnya kejadiannya udah dari 800 tahun yang lalu, bukan Iya. bukan yang baru kayak dicuri sekarang gitu bukan yang dicuri sekarang. Lanjut ke Loki lagi ya. Orang yang dimaksud oleh si rambut merah kan. Nah ini lagi yang menarik nih. Kan gue pernah bilang ya, Shanks itu pura-pura nangkep Loki. Makanya dia bisa pergi kemana-mana sebenarnya. Iya. Naik apa? Dengan cara terbang. Kemungkinan dia di Florian Triangle. Karena gue gak ada masalah mas Shanks. Pura-pura aja ini lagi ngobrol kan. Gue kan menggunakan kekuatan ini untuk membalaskan dendam ayah beserta para prajurit. Iya. Ini yang pas Harold mati ya. Tunggu Loki, gue paham lu tuh lagi marah. Apa maksud lo gitu? Lu mau mencegah gue membalas dendam. Harold tuh temen gue juga kata Shanks. Gue juga pengen balas dendam. Tapi coba pikir baik-baik. Upaya pemerintah untuk menguasai Elbaf bukan sebuah tujuan. Nah ini menarik nih. Melainkan persiapan. Anjir. Persiapan untuk berperang. Jadi sebenarnya pemerintah tuh lagi, ini tuh penculikan Elbaf, menguasai Elbaf tuh bukan tujuan gua akan menguasai dia. Kan, ini hanya bagian dari rencana ya. Ini hanya proses. Iya, proses persiapan. Bingung kan, emang mau perang sama siapa lagi? Gue juga mikir, emang perang sama siapa? Karena kenapa setakut itu? Apa karena munculnya nikah? Apa-apa? Kayaknya
triggernya itu ya kayaknya. Triggernya kayak kemunculan nikah. Kan rata-rata nih kalau kita menunggu kayak konsep di Indonesia deh, kita menunggu Ratu Adil, namanya Ratu Adil kalau di Indonesia kan. Kalau si Ratu Adil ini udah nongol gitu kan. Ini nih kayak sparks di jiwa orang-orang yang mau bergerilya tuh tumbuh pasti. Tapi proses lobby-lobbynya itu sebelum nikah muncul loh. Menurut gua sebelum biasanya nih ya, kalau misalkan sosok yang ditunggu itu mau bangkit misalkan, jauh sebelumnya itu udah ada tanda-tandanya. Jadi memang dia udah pasti persiapan. Nah, pasti itu tuh ada prosesnya juga. Jadi meskipun nikahnya itu sparks, tapi sebelum sparksnya nikah juga udah ada tanda-tanda sebelumnya juga udah ada gitu loh. Jadi mereka udah persiapan. Atau dia setakut itu, dia se-insecure itu melihat Harley Tax, ya kan? Dia ngerasa nubuat itu pasti akan terjadi. Jadi udah pasti dia prepare mau nikah udah bangkit atau belum gitu loh. Gue jadi menarik tuh. Apa? Kan Joy Boy nyimpen hakinya di tali ya. Iya. Tali itu ada hubungan nggak sih dengan burung atau monyet gitu? Biasanya ya, yang gue tahu tali kalau dikoneksiin ke burung dan monyet adalah Ada aja simbol ya? kekekangan sih. Kangen ya. Simbol kekangan. Iya. Karena lu sama gue tumbuh di Indonesia yang mana kita sangat terpapar dengan topeng monyet. Iya. Di mana monyet itu diikat ya kan Ke sama tali, tali ya kan diikat itu kan. Burung juga ada sih gue pernah lihat. Iya. Juga. Lanjut dulu ya. Peduli amat soal itu. Bokap gue mati dengan penuh penyesalan. Dan bukan hanya itu saja, banyak prajurit yang mati sia-sia gara-gara dia. Pokoknya Loki lagi marah ya, lagi marah penuh dengan balas dendam ya. Sengs masih tenang tuh. Emang menurut lu siapa pelakunya? Lu mau balas dendam sama siapa? Ya. Ya pemerintah lah kata Loki. Orang yang mengendalikan Harald itu raja dunia. Wah gila, Sengs sudah tahu. Maksud lu apaan kata si Jarul? Bukannya pemerintah dunia itu nggak punya ideologi, dia nggak punya raja. Ya kosong semuanya, nggak ada satu orang raja. Nggak apa-apa. Kan kata Gaban, santai kan jadi bongkar, udah pasti nggak bakal percaya Nggak dia. bakal percaya. Anjir. Gue percaya Sengs langsung. Tapi menurut lu, Imo tuh ada kecurigaan gak sih sama Sengs? Dia kayak sebebas ini loh Ada, mengungkap. harusnya ada sih. Harusnya ada kan, gue bodoh banget kalau misalkan nggak tahu dia udah kemana-mana. Karena kan dia akhirnya cabut dan ya udah dia bajak laut aja. Mungkin ya, lu kayaknya kalau misalkan kita nih nakama ya, para pembaca sampai titik ini nggak dikasih lihat ada sosok Imu, Ya. ada pihak yang percaya dia enggak loh. Oke. Akan muncul teori lagi tuh. Misalkan Imu belum muncul nih. Oke. Tapi ada ini nih, Raja Dunia. Terus ada Panel ini dulu ya. Ada kata-kata yang kan rajanya kosong. Ya. Wah, kita pasti langsung Ada teori, benar. Siapa nih? Emang ada ya? Wah, Kayaknya yang ini deh, kayaknya yang ini deh, gitu. Sosok ini deh, ya. Gila sih. Menarik sih itu. Harusnya ini muncul awal-awal ya. Iya. Gila kalau muncul awal heboh banget sih dunia maya. Meledak. Jadi pelakunya ada raja itu, berarti gue memenggal kepalanya kan. Loki percaya. Dia mau bikin lebih simpel. Iya. Kayak Luffy. Kekuatan raja itu sama sekali nggak bisa diukur. Gue udah pernah pergi ke Marijoa untuk menyelidikinya. Nah ini yang membuat ini yang bilang Sengs musuh terakhir, baca ini. Ya, gue dari awal ya bahkan di debat yang anime, gue dibilang Sengs nggak mungkin jadi musuh. Banyak banget loh yang percaya Sengs itu jahat. Sengs musuh. Banyak banget. Aneh banget lu nggak percaya dia, kenapa Arya pendapatnya menurut lu? Gue dari awal percaya dia nggak mungkin. Karena dia jelek ceritanya buat gue dan terlalu apa ya? Terlalu shonen yang gampang ditebak. Iya. Sengs ke Marijoa. Si mentor yang jadi final villain gitu kan. Shonen banget ya. Shonen banget yang aneh. Shonen banget. Sengs dari awal ke Marijoa untuk menyelidiki. Dia udah ngomong nih. Tuh. Bahkan kan gara-gara ayo kita rebut One Piece. Iya. Itu bukan gara-gara Luffy. Makanya Luffy sama Sengs berantem. Dari awal gue udah bilang berantem rival kayak Katakuri dan Luffy yang berantem memperebutkan topinya aja udah. Dia bukan musuh udah fix. Kalau masih ada yang bilang musuh, oke lah. Ya itu kita bahas dari awal. Kalaupun meet up lagi sparring buat ngembalin topi doang ya. Buat ngembalin topi. Kekuatan raja sama sekali tidak bisa diukur. Gue udah ke Marijoa untuk menyelidikinya, tapi malah menemukan lebih banyak misteri. Ini tapi ini Oda banget. Mengungkap misteri, nambahin misteri lagi. Lu banget Oda. Kalau memang ada orang yang bisa membunuhnya, maka harusnya orang itu udah ngebunuh sejak awal. Ini. Langsung ketampar dia. Ketampar dia. Iya ya, karena gini. Idolanya dia lagi. Kayaknya memang nggak semudah itu dibunuh sih Imo. Iya.
Karena kalau bisa dibunuh, harusnya Rox udah ngebunuh loh dari awal. Iya. Nah ini lagi yang membuat gue berpikir, kalau itu burung, kenapa dia nggak bunuh? Benar. Ada juga faktor yang gue bilang, Imo tuh kekosongan aja. Void. Void aja udah. Kayak itu Fullmetal Alchemist yang musuhnya hitam doang aja. Iya. Nggak ada apa-apa. Kehampaan. Kehampaan aja. Kayak Hody Jones yang jadi sosok jahat gara-gara nggak ada apa-apa. Anjing nggak? Sekarang belum saatnya kita untuk berperang. Ini dia poinnya. Ini dia poinnya yang membuat Roger berpikir, oh bukan zaman gua. Rox nggak bisa ngebunuh. Karena belum saatnya. Bukan Joy Boy, bukan Roger, bukan Rox. Tapi harus Joy Boy. Mungkin harus yang menangkap Imu. Harus ya. Tutup mulutmu. Lu nggak berhak merintah gua. Gua akan menghabisinya dimanapun dia berada. Nah, mungkin di sini baru diikat ya. Iya. Tapi hingga bertahun-tahun setelah meninggalkan negara ini pun gua dia sempat ninggalin negara ini ya. Gua sama sekali nggak bisa menemukan tempatnya berada. Lu ada di satu titik tuh. Mungkin. Karena itu seandainya benar bahwa sosok itu adalah raja dunia, makanya kesempatan emas. Kata Hajarudin, anjir cetek banget otak lo. Iya. Tapi gue gak keberatan. Gue bakal ikut bersama lo. Anjir. Untuk balas dendam. Nah, lagi-lagi isu kakak adik diangkat di sini. Benar. Mereka punya dua visi yang berbeda, tapi mereka punya misi yang sama di sini untuk balas dendam ke ayah. Kata Jinbe, sungguh pembicaraan yang aneh. Anjir, penting Mbe. Gimana sih Mbe? Kalau benar ada seseorang yang menjadi raja dunia, gimana dengan Gorose? Sudah gue bilang jangan ganggu kami. Jadi si siapa namanya, Brook masih fokus untuk nyelamatin Gunko ya. Masih. Sementara, emang ini kepecah sih, pemikirannya kepecah semua lah. Sementara Chopper menerjemahkan kan. Iya. Dia bilang nih cewek berbahaya, makanya gue bekuin katanya. Kan dia bekuin anjir. Lucu banget ya. Lucu banget. Tapi gue gak menyangkal kalau dia emang bahaya. Tapi dia pasti dikendalikan oleh seseorang. Iya. Asal tau aja ya, gue udah anggap dia kayak anak gue katanya. Langsung ngebayangin kan, hah? I love you bro. Gila. Oh, ini juga menarik nih. Kita juga sering didapati janji antara hewan yang tidak terpenuhi. Betul. Brook Labun. dan Labun. Itu janji dua hewan ya? Ya. Brook, Labun dan Luffy juga berjanji. Mungkin kalau burung ya. Ya. Joyboy berjanji, tapi tidak berhasil menepatinya. Ada yang setia menunggu menghancurkan Red Line, ada yang nggak sabaran, ada yang kan berhubungan dengan janji kan. Di Mermaid pun juga janji kan, janji apa gitu. Ayo mungkin nanti gue balik lagi ya, nanti gue bebasin. Bener. Tapi enggak, kok lu gak bebasin gue sih dari Sangkar mungkin ya, sehingga dia marah. Gue baca komik apa ya paling baru ya? Apa tentang janji? Enggak, gue gak baca komik baru. Gue lagi baca ulang, tentang janji. Namanya Nura. Nura the Yokai. Nura Ryo Namago. Iya. Tahu gua, tahu. Ini ada Reddit nih. Komiknya udah tamat, udah lama lah. Gue punya komik sampai tamat, gue lagi baca ulang. Dia kayaknya mirip ini. Mirip Imo. Iya. Nura mirip Imo. Nura tuh raja dari Yokai. Mirip Imo. Nah, itu lagi menceritakan tentang Gyuki kan, sapi iblis. Gue pas baca lagi pas part itu. Dimana si Gyuki itu sebenarnya manusia. Oke. Ibunya dibunuh oleh... Salah satu gorosnya Gyuki. Oh iya benar. Ibunya dibunuh oleh Gyuki yang asli. Dia marah, saking marahnya dia berhasil membunuh itu. Dan saking marahnya dia pun jadi iblis. Jadi awalnya manusia. Manusia yang termakan amarah. Sehingga jadi iblis. Mungkin karena kemakan daging Gyuki atau darah-darah itu. Saking marahnya dia kan jadi sosok Gyuki itu sendiri. Padahal dia bukan Gyuki. Gila. Itu mungkin ya. Mungkin burung ini saking marahnya menunggu. Dia menciptakan banyak Akuma dan dia jadinya Akuma itu sendiri. Gimana kalau digabungin dengan konsep di mana gue nggak percaya Imu ini entitas yang single, ada juga entitas Mu yang lain itu kan. Kalau misalkan si burung ini dipengaruhi sama entitas jahat ini biasanya kayaknya kayak void gitu ya, kayak yang lu bahas tadi, kekosongan aja. Dia nggak punya medium, dia nggak punya bentuk tubuh untuk meracau di bumi. Makanya dia tuh butuh medium kan, kayak si burung itu. Dia masuk ke dalam itu untuk menguasai kejahatannya, bisa jadi. Itu makin masuk akal juga tuh. Gila. Tapi masuk tenggelam dalam kemarahan sendiri juga masuk akal. Jadi kayak akhirnya dia. Contoh di One Piece gini deh.
Kyoshiro. Dia marah banget. Marah banget Kyoshiro. Sampai sosoknya jadi putih, rambutnya berubah. Itu karena kemarahan dia kan. Benar. Jadi kemarahan seseorang yang memuncak tuh bisa merubah seseorang. Benar. Di One Piece ada contohnya beberapa seperti itu ya. Ya, akhirnya jadi Denjiro. Jadi Denjiro. Gitu. Benar. Masuk. Lanjut lagi ya. Ya. Sepertinya kalian sedang membicarakan topik yang menarik. Tiba-tiba Robin muncul. Menurut Jinbe membingungkan, menurut Robin menarik. Chopper, ikut ke perpus. Nah, ini kayaknya minta Terjemahin. Bilbo ya. Please Bilbo ngomong, please. Aneh banget Bilbo mencurigakan. Saul, hey. Wah, ini munculin kampak. Sepertinya rekaman saya tidak cukup untuk mengakhiri nyawamu. Oke. Bang, sungguh disayangkan, tapi bilah ketiga adalah Xingtian X. Xingtian itu dewa perang Ya. tanpa kepala dalam mitologi Cina. Berarti ini ya, apa namanya? Senjata-senjata legendaris ini semuanya menyesuaikan sama kerajaan masing-masing ya. Kan di level itu kan kita lihat ya, kayak ada yang maaf Cina banget, Korea banget, ada yang Amerika banget gitu kan. Ada yang Irish tadi, makanya kan di Irlandia. Ini gue kaget. Nah, ini yang Gue awalnya kok ini orang punya banyak senjata dewa, sampai karena dijelaskan itu di akhir ya. Ya. Gila sih, senjata dewa semua loh, senjata yang Ini berhasil legendaris semua. menyatukan dunia. Ya. Dihidupin lagi tuh gila sih. Ya. Itu ide yang gak kepikiran juga di gue tuh. Karena gue pikir semua senjata yang ditusuk itu biasa aja. Senjata Soalnya- biasa, pedang biasa aja. Iya. Benar-benar. Menurut gua jadi masuk akal kalau kayak misalkan di tiap negara atau di tiap kerajaan gitu kan, di tiap pulau pasti kan mereka punya senjata legendaris dong. Jadi kayak apa namanya? Pasti kita sering dengar Excalibur, Muramasa, ya kan Masamune apa segala macam. Itu kalau misalkan kita mau ngebentuk suatu apa ya, koalisi, kita mau bikin bentuk aliansi yang ya mungkin di sini kayak apa namanya, world government ya, world government, lu nyerahin senjata-senjata legendaris yang harusnya itu adanya di negara lu, Iya. itu kan dijaga banget, Iya. ya kan? Iya. Ya kayak ini deh, kayak si Susui aja, Iya. siapa namanya Hiyori tuh mau ini kan, Hiyori kan tetap balikin, itu harta ini gitu. Nah, Gue ganti yang lain. nah gitu. makanya Wano nggak ada. Oh, Bener kan? iya. Nah itu dia, bener. Berarti Arabasta ada di mana ya? Arabasta punya juga. Senjatanya, sebenarnya. iya makanya. Apa ya? Nah makanya Wano, gue baru ngeh. Wano Shisui itu yang ininya nih, legendarisnya. Nah gue baru ngeh banget sekarang. Soalnya gue selalu mikirnya kalau kita main game RPG, kita tuh ke pulau-pulau atau ke negara-negara, senjata legendarisnya tuh bener-bener kayak udah dijaga banget deh. Udah dijaga, pas banget. Elbaf, ya kan dijaga banget. Elbaf nggak ikut kan sama ini kan? Iya, Elbaf nggak ikut kan? Punya ya. Punya. Oh, iya? Arabasta. Nah, udah jelas itu Ragnir sama si Susui. Wano tuh. Arabasta apa kira-kira ya? Arabasta apa ya? Meriam kali ya? Meriam bisa. Karena identik dengan meriam kan? Ya. Nggak mungkin senjatanya Vivi kan? Enggak sih, aneh Jelek jelek banget, anjir, gue gak mau sih. Jelek banget itu. Ya Dan- cuma karena yang pakai Vivi aja. Enggak lah, Nggak, oke. masa bisa jadi sih. Keren kalau dia yang pakai, coba. Iya sih. Kalau dia yang pakai keren. Yang pakai Vivi itu keren sih, itu Iya. senjata dewa juga. Iya, jata dewa. Karena sejauh ini paling dipakai itu Anjir, gue senjatanya. baru enggak. Oh iya, karena biasanya tuh senjata legendaris itu tuh bener nggak boleh di kemana-manain. Jadi kayak masuk akal nih. Dulu nih, waktu belum dijelasin kayak, kok ini raja-raja nusukin pedang cuma simbolis doang, norak gitu. Maksudnya kayak cuma upacara doang dah, nusukin ini. Tapi kalau dipikir-pikir ini senjata semua legendaris, logikanya, lu punya kerajaan. Masa lu mau naruh senjata legendaris itu? Padahal itu cuma bukti bahwa nggak boleh ada raja di atas kita. Kita semua Iya, setara gitu kan. Jadi iya. masuk akal tuh naruh si Xingtian ini, naruh Fragarah tadi ya kan, naruh Gram, naruh apa segala macam. Maka dari itu Elbaf, Wano dan Arabasta nggak ada di sini. Harusnya Alabasta kemungkinan itu sih, si Peacock itu. Oke, Karena senjata yang muncul itu doang. itu doang sih. Dan kalau itu jadinya mantep. Oke, Karena benar, karena Vivi yang pakai jadinya biasa aja. ya. Kalau yang pakai siapa, keren tuh. Wah, keren sih. Dia meledakin palanya krokodil loh. Cuma Krokodil. krokodil, tapi krokodil. Dia juga menyelamatkan meriam pertama ya. Iya, bener. Itu senjata legendaris ya. Benar-benar. Dan kami juga ngasih masukan ya. Kayaknya kemungkinan bukan ya. Bukan Susui, Hmm. tapi mungkin masih ada pedangnya lagi ya. Iya. Mungkin ya. Masih ada pedang legendaris lagi yang belum diungkap mungkin Kalau gitu. susu itu adalah harta negara sebenarnya. Harta negara. Atau mungkin saat itu emang Wano bukan sih, nggak punya aja. Nggak punya? Kan cuma 20. Enggak, maksudnya gini. Wano, Elbaf, dua itu adalah negara yang tidak mau gabung.
Bener. Jadi kalau gabung ya bukan 20 jadi 22. Maksud gua, Nah. poinnya adalah mungkin ya memang Susui itu hartanya. Iya artinya. Tapi bukan termasuk dari 20 yang ditancap. Mungkin saat 800 tahun yang lalu memang belum ada senjata, Belum ada. senjata itu. Mhm. Karena kan dia memahatkan Iya benar. dan lain-lain. Si Dan Kozuki. Mm. Buktinya senjata Dewa Perang aja bukan itu loh, bukan palu. Ini kampaknya ada nih. Iya. Dewa Perang juga kan sama Iya kan. benar-benar. Nah makanya ini kan dari kerajaan masing-masing. Kalau Iya, ini mitologi Cina. benar, makanya gitu. Mungkin yang dibutuhkan Im sama adalah si dari Alabasta doang. Dari sebenarnya. Alabasta benar-benar. Karena kan cuma 20 ya, kurang satu doang. Kurang Tapi, satu emang Alabasta. Poinnya Cancil di sini adalah mungkin setiap negara ada Punya senjata legendaris. itu menarik sih untuk Di mana Elbaf itu udah di prospek ya kan untuk gabung tapi nggak mau. Wano lebih parah lagi mengisolasi diri ya kan supaya nggak gabung gitu. Ya kalau gabung jadi 22. Lanjut ya. Hmm. Ini kita ke duelnya Zoro sama Somers. Gila ya. Hiryu Jigoku. Bang, anjay Gram. Bang. Gila. Ini emang bacot sih ya. Iya. Dia yang ngasih tahu ya. Iya. 800 tahun yang lalu 19 orang raja yang membentuk dunia sepakat dan bersumpah meninggalkan senjatanya masing-masing di hadapan singgasana kosong. Tohu. Iya. Bohu yang mana ya? Kemarin ada ya? Bohu yang ya? pakai im sama ya? Iya. Bohu ya? Nemesis itu pedangnya si Sengs ya? Cyberok ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Nggak dikasih nama. Yang bentuknya kayak ini, yang bentuknya kayak Mihawk. Kayak Nemesis pernah ada deh. Iya, yang bentuknya kayak Mihawk. Kayak Mihawk ya? Yang bentuknya kayak Yang Mihawk. punya siapa? Imu. Imu ya? Imu yang punya. Ini kan Imu semua. Oh iya benar. Ini punya Imu Iya, semua. Iya. Ini punya Imu semua. Longinus. Stigma yang mana yang kemarin ya? Stigma lupa bentuknya ini deh. Sigma ya? Ini Sigma. Itu Sigma. Muramasa. Nah, ini Muramasa biasanya di Jepang nih, tapi kan Wano nggak gabung. Nggak, gue itu yang dipegang si Gorosei botak. Iya. Nah, tapi Wano kan nggak gabung, kok dia udah punya di sini? Siapa yang nusukin? Ya mungkin si botak. Si botak itu ya. Terus Iya ya, bikin memang Jepang dua. banget ya. Iya. Ini kalau ini semua ada nih di game Ragnarok, semuanya ada. Dan ini semua pedang legendaris dan ini nih dari Muramasa Jepang. kayak gimana bentuknya deh? Muramasa weapon gitu. Muramasa. Itu kalau di RPG Muramasa banyak dan jadi Jepang, tapi kan Wano nggak gabung di 19 sini. senjata yang ditancapkan di sana adalah senjata-senjata yang telah menaklukkan dunia ini. Kini Sang Maha Agung menggunakan omen miliknya untuk membangkitkan kembali senjata-senjata tersebut dan memberikan pada abdinya. Gila. Jadi dibangkitin lagi pedangnya. Ini juga nggak kepikiran sama gua, jujur. Dan dikasih ke abdinya. Masuk Iya. kalau dikasih ke siapa sih yang botak? Si Venus Juro. Muramasa dikasih ke Venus Juro masuk tuh. Berarti 12 ya. Si apa namanya? Kalau lihat 12 Iya. itu 5. Benar. Katanya bukan 13 ya? Enggak. Berarti 14 dong. 14. Iya. Iya, bentuknya begini. Benar. Oh iya itu pedangnya itu Udah dah. pedangnya Kasih lihat si- deh, ini. Pedangnya tuh Muramasa tuh. Udah pedangnya Venus Juro ini mah. Iya. Muramasa bentuknya kayak gini nih. Udah itu mah pedangnya Venus Juro udah. Iya. Kan ini terang-terangan diberikan kepada abdinya ya. Iya. Diberikan kepada abdinya. Nah, tapi gimana tuh konsep dari Wano itu bahkan mengisolasi diri. Dia nggak mau gabung dari sini. Dia nggak bagian dari 19 itu. Kenapa ada senjata legendaris di sini? Kan kita tahu ya. Wano tuh selalu ada orang-orang yang pergi. Kayak keluarganya Zoro. Iya. Mungkin si Venus Juro juga begitu. Iya. Dia cabut aja tapi membawa pusakanya. Iya. Tapi ya itu pusakanya Benar. ini Benar. karena udah nggak ada diganti sama Sui. Iya, betul. Mungkin ya. Karena Ryuma telah menebas naga. Udah karena kekosongan senjata itu akhirnya ada ya. Dan ini kemungkinan semua nakama ya, bukan pasti ya. Soalnya Muramasa tuh Jepang banget. Jepang Ini, di One Piece Wano. Yang menarik adalah dia membangkitkan pedangnya tuh, ini keren sih buat gue. Karena sejauh ini gue pikir pedangnya cuma pajangan doang. Iya. Ternyata ada fungsinya juga, gila sih. Legenda yang dikisahkan secara turun-temurun di setiap klan bukanlah sebuah kebohongan. Lu paham betul soal itu kan, Zoro? Ini adalah kekuatan yang telah menaklukkan dunia. Wow, gila. Gram, jeger. Gram dibagi ke dia. Gram akan melawan Zoro. Inilah tombak dari klan Longinus ke Rimoshifu. Rimoshifu. Longinus, bang, tombak lawan Sanji, gila. Satu lagi, ini udah semuanya tusuk ya. Lu harusnya merasa bangga karena lu bakal mati oleh senjata yang telah menciptakan dunia.
lagi-lagi diselamatkan oleh Cooper Gaban. Iya. Bang, gila. Dan minggu depan libur anjing. Tapi unik ya, maksudnya saat dia menggunakan kapak, dilawannya dengan kapak. Tepat banget si Gaban tuh tiba-tiba hadir. Gue dari pas baca kayak, mana nih selamatnya, mana. Ah ini dia selamatnya. The power of MC. Di Power of MC, karena memang saat di Sabodi kita panik banget segala macam, ada Rally tiba-tiba ya, nolongin. Gue tuh akan makin panik kalau karakter sampingan kayak Sanji ketusuk bisa mati tuh dia. Oke, dibanding Zoro MC. bisa mati. Benar. Luffy nggak bakal sampai Iya. akhir. Kecuali memang lu nontonnya Orb, baru tokoh utama mati semua tuh. Oh gitu. Karena Unik ya. Karena tokoh utamanya ilmunya kan. Oh, Dia kan mewarisi ilmunya ke generasi Oke, jadi karakter-karakter bodo amat mati ya. Oke. Yang penting ilmunya diwarisi. Nggak bisa di sini MC-nya mati. Nggak bisa. Wah, gila, ini menarik ya. Dari tentang teori burung beo dan chapternya juga luar biasa, senjatanya dan lain-lain. Gue pengen senjata Arabasta ketahuan. Jangan pikuk itu kan kayak rantai ya. Iya. Jangan yang mengikat, harusnya itu yang bisa mengikat kakinya Imu kan. Kalau burung Bisa kan jadi suka burung diikat, rantai. kan? Terus pengenalan Elbaf, Loki pertama di rantai. Semuanya ya rantai-rantai. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa kemungkinan kalau Imu tuh bukan burung. Ini yang beberapa yang mengganjal di gua. Ya, pertama adalah kalimat dari Ivankov Oke. yang menyebutkan Saingerana Imu adalah seorang putri dari kerajaan tertentu. Dia menyebutkan tuh nama manusia ya, Ya, bukan burung. bukan burung. Yang berarti ada di orangnya nih, Iya. bentuknya orang. Kecuali, Dari 800 tahun yang lalu wujudnya udah manusia, udah sosok. kecuali ini ya. memang itu dianggap ini aja, dianggap Iya. burung berubah aja. Dia nggak tahu sampai Iya. saat ini. Dianggap sosok. Ya. Terus dialog dengan Imu dan Joy Boy. Ah, itu dia. Itu dialognya bukan dialog burung. Bukan dialog burung. Kayak dialog, ini Betul. siapa ya? Dan Benar. saling nggak kenal kan? Benar. Halo, gue Joy Boy. Benar. Baru kenalan di situ. Itu kan ini kayak sahabat interlokal. Dari Itu kan kemarin sahabat gua- wartel. Dari kemarin gue pengen bahas sebenarnya. Iya. Tapi gue tidak mengganggu euforia yang sedang Benar. beredar. Jadi gue ngikutin aja wave-nya. Yang kita tangkap kan dari telepon interlokal itu adalah ada dua sosok manusia yang saling mengenal akhirnya ya. Nih, Kalau burung, gue kan pas pertama kali beredar, gue pengen bahas, gak mungkin karena ada ini. Tapi gue gak mau mengganggu Oke. keseruannya, jadi gue ikut ke dalam teori itu. Karena menarik, buat gue teorinya terlepas dari itu ya, bagus banget. Dan kemungkinan pas kenalan juga berbentuk baru, masih ada kemungkinan. Masih ada Tapi kemungkinan. buat gue kenapa bukan, itu dia, Nakama seakan lupa dengan dialog itu. ya. Karena di situ kan dia bilang Joy Boy adalah peliharaan Davy Jones Iya. dua-duanya. Itu udah nggak mungkin. Kenapa? Karena belum kenalan di situ. Ya. Joy Boy baru kenalan sama Imu di situ. Pak gitu. Ya. Halo, gue Joy Boy. Ya. Oh gitu. Makanya itu membuat gue kayak Usop dan Kaya. Ya. Dan Davy Jones, gue masih kalau gue sejujurnya, gue masih berkutat di perebutan kisah cinta tuh masih lebih Oke. masuk akal. Kisah cinta. Oke. Jadi memang Davy Jones dan Joy Boy itu dua sosok yang berbeda. Iya. Sehingga atau tiga orang sahabat ini sama si siapa namanya? Imu. Iya. Tapi clash karena sebuah janji atau apa yang akhirnya terpisah. Iya. Kenapa Joy Boy bukan monyet? Buat gua karena dia Monyet. datang ke Monyet. Gyojin. Ya. Dia berteman dengan Otohime zaman dulu. iya atau zaman dulu dan dia pun kayak ngasih poneglyph, ngasih sosok buat gue untuk seekor monyet gini ya, hewan yang makan buah iblis ya akan tetap dia hewan aja. Oke. Kecuali dia makan buah iblisnya manusia yang pintar dan lain-lain. Chopper contohnya. Mungkin monyetnya bisa jadi nih makan buah monyet yang makan buah manusia Berarti apa contohnya Pierre sama Stronger ya. gitu. Nah, Pierre mas stronger deh kata Masih cowok. hewan banget. Hewan banget. Masih hewan banget. Bisa. Itu terlalu wise. Sosoknya tuh kan bentuknya juga manusia, Iya. Joy Boy-nya kita Iya. kasih lihat. Gue sih masih merasa Joy Boy adalah manusia. Oke. Ya dia mungkin dia krunya hewan semua aja. Iya. Itu masih masuk akal. Oke. Mungkin juga dia punya burung masuk akal. Iya. Atau si burung beo ini makan buah iblis hitonomi model Satan. Enggak. Nah, bisa Jadi juga. bentuknya agak humanoid gitu loh, bentuknya agak manusia tapi Iya. iblis. Tapi poin gue di sini yang gue pengen gue tekankan adalah kenapa gue masih percaya Imu itu adalah manusia, sosoknya mungkin anak kecil. Karena pas kenalan pun nggak ada tanduknya. Oke. Kalau dia makan buah iblisnya evil,
dia dibentuk form manusianya, ada tanduknya kayak gini. Iya. Kalau dia berbentuk burung, kenapa dia berkomunikasi kayak kenalannya kayak normal manusia? Itu bisa jadi juga sih, kayak di Home Alone kan teleponan juga. Iya. Halo, gue ini, gitu-gitu kan. Ada suara begitu kan. Iya. Jadi masih masuk akal juga tuh. Tapi kalau dibilang Joy Boy dan ini monyet yang berteman punyanya Davy Jones, enggak sih. Benar. Karena kecuali di flashback nanti memang ini kingdomnya namanya Animal Kingdom, Iya. yang semua hewan bisa berbicara aja. Yang benar-benar Lumrah aja di situ. Davy Jones adalah raja dari semua hewan. Ya mungkin itu Iya. bisa jadi. Iya. Gue nggak tahu ya ujungnya kemana ya, tapi Iya. beberapa yang membantah teori ini adalah yaitu sosok yang diungkap sama Ivankov, Benar. sosok dialog Joy Boy pertama kali dengan Iya. Imu, apalagi kayak gue satu lagi ya. Gue mau ini dia sih, di Gyojin. mau ada koneksinya nanti ke Voice of All Things. Apa tuh? Yang Lanjut. Apa? ya Voice of All Things, di mana yang kemampuan si Roger ini bisa berkomunikasi dengan semua makhluk gitu loh. Ya. Bahkan nggak hanya benda hidup atau hewan, tapi benda mati pun seperti Poneglyph bisa memiliki pesan gitu. Ini kalau ini masuk akal. Kan gue juga ada juga judul komik namanya Animal Kingdom yang gue udah pernah bahas ya. Oke. Di mana si karakter utamanya Rikuo bukan. Rikuo Nura tadi. Nura, sorry. Siapa ya? Lupa gue namanya. Dia bisa berbicara dengan banyak hewan dengan Oke. voice holding itu. Iya. Cuman dia yang bisa ngomong dengan banyak hewan. Cuma dia doang. Iya. Oke. Manusia yang bisa ngomong dengan banyak hewan. Cuma dia doang. Nggak ada karakter lain. Ada beberapa karakter Ada, ada. oke. Yang punya semua manusia yang di situ bisa ngomong. Anjing hanya bisa ngomong dengan anjing. Iya. Burung dan burung. Nah, bisa jadi kalau Roger Joy Boy punya kemampuan itu. Ya. Dan dia kenalan dengan halo, ini siapa? Itu berbentuk burung bisa. Ya. Bisa. Itu berarti kemampuannya dari Joy Boy-nya, dari Iya. pihak Joy Boy-nya, jadi bisa memahami komunikasi dari Imu ya, Iya. yang kalau ibunya itu adalah burung saat itu. Iya. Tuh. Dan kan sekarang yang bisa kayak gitu chopper ya. Chopper. Karena dia hewan kan. Ya. Tapi juga aneh. Bukan karena hewan, yang kita yakini adalah sebagai Dewa. dewa. Ya kalau dia rusak kutub, rusak kutub aja gitu. Kayak Harusnya. hewan-hewan lain nggak bisa ngomong sama hewan lain, ikan sama ikan doang. Iya harusnya ya. Bener. Karena gini ada adegan di mana cuma Jinbei yang bisa ngomong sama hiu paus. Ya, Gitu, yang lain berarti nggak bisa. benar. Gitu. Spesifik sama spesiesnya gitu. Gue sih kalau ini beneran burung sosok kayak gue happy banget. Oke. Karena bagus banget teorinya. Fun ya. Ditambah dengan kekurangan gue yang tadi gue sambang. Ada juga penyampaiannya voice acting. Ya. Kan gue bilang kok bisa ngobrol kayak gitu. Ya itu voice acting. Jadi memang Joy Boy bisa ngomong ke semua hewan. Oke. Itu kemampuan Joy Boy yang jadi Tapi dari penguasa. Joy Boy-nya ya, dari pihak Joy Boy-nya. Yang mana mungkin juga apa yang dilakukan oleh Kaido, Beast Pirates, itulah yang dilakukan oleh Joy Boy zaman dulu mengendalikan semua hewan. Oke. Gitu. Jadi Hewan yang hewan gitu ya, benar-benar hewan. Kalau Kaido kan versi Smile. Nah, sama versi ininya juga buah ini, iblis. satu lagi yang bikin gua Ancient Zoan. yang gue bikin agak aneh itu burung adalah kenapa kalau dia seekor burung, kenapa dia obses dengan Lily. Apa yang membuat dia obses? Sampai ada foto segede gitu di ruangan yang bagi kita itu kerangkengnya ya. Iya, dan Foto Lily gede banget itu. dia pas Joy Boy dibuka talinya, Ya. dia kayak Iya, lemah. Joy Boy, dia ketakutan. Ya. Dia kayak anjir nih orang balik lagi gitu. Benar-benar. Kayaknya ada sesuatu nih dengan tali yang seperti lo bahas Kayak tadi. gini, kayak gue gak pengen lo ada. Hmm, Kalau di bersahabat harusnya gue pengen lo ada, Iya. gitu. benar. Jadi memang banyak sekali ininya ya. Heeh. Banyak sekali petunjuk yang Nah, ini baru Joy Boy nih. Ini Joy Boy nih, ini Nih. Joy Boy. Halo, Ini Joy Boy ketawa lagi. Dia udah gak betah ya, Joy udah berapa jam gue nih Boy. tapping nih. Karena kita bahas teori panjang banget. Setengah. Berarti tandanya kita harus selesai. Iya. Tapi itu udah banyak banget ya. Heeh. Dan menariknya adalah teori ini Iya. dengan chapter ini semua berhubungan. Kalau Im sama memang beneran burung Burung. dengan Dan sosok monyet. ini yang bisa Monyet. mengendalikannya. Iya. Itu butuh kecerdasan yang luar biasa loh. Iya. Heeh. Apa nih? Kipas. Kipas. Menurut Akira, Joy Boy burung apa bukan? Bukan Burung Joy Boy, Imu. Imu burung apa bukan? Joy Boy monyet. Imu gitu. Imu. Pernah lihat burung nggak kamu?
burung gimana? Kukuruyuk gitu ya. Suara burung gimana? Gimana Ya, bunyinya? dia cengok. Bunyinya gimana? Dia cengok. Ya, nakama. Itu dia pembahasan hari ini. Ya. Sudah kalau ada yang setuju juga bantahan-bantahan. Kalau yang mau nambahin bantahannya juga boleh banget. Dan ini spesial request dari banyak nakama. Iya. Tua dan lain-lain gue udah sampaikan di sini. Ini dia pembahasannya cukup banyak ya. Gue suka teori ini karena fun Suka banget. banget, Gue suka banget. fun banget. Jarang kipas. Jarang ada yang bisa bikin teori kayak gini. Iya, kipas. Tapi memang tidak harus Sama. tidak harus terjadi. Fun, menarik, meyakinkan, nggak harus terjadi, nggak apa-apa. Kalaupun salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena menarik teorinya. Karena fun, kita juga udah sangat menikmati teori ini gitu. Ya udah, nakama, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan Sanigo hari ini. Jangan lupa di-share, subscribe, dan disebar ke banyak. Ya, betul. Kalau gitu terima kasih nakama. Terima kasih nakama. Gue Renovrianus. Gue Cancil. Dan ini adalah Joy Boy. Joy Boy. Pamit nakama, thank you semuanya. Bye. Dadah. Dadah. Tadi jogetnya gimana kamu? Kamu jogetnya gimana tadi? Jogetnya gimana jogetnya?